Sebagai seorang maniak kebugaran yang terobsesi dengan protein, terlahir kembali di dunia yang penuh protein, terdengar seperti kebahagiaan murni. Lu Han-rai dulunya adalah seorang atlet angkat beban yang tidak memikirkan apapun selain otot. Di usia 17, dia menantang dirinya sendiri untuk mengangkat 10 ton. Saat dia akan menjadi makhluk terkuat di bumi, melampaui semua manusia. Otot-otot di dalam tubuhnya tiba-tiba robek, penglihatannya menjadi gelap dan kesadarannya mulai memudar. Dan dia berpikir bahwa jika dia memiliki lebih banyak otot, semua ini tidak akan terjadi. Ketika suara mekanis tiba-tiba muncul di samping telinganya, skill tingkat atas diperoleh, pertumbuhan otot tak terbatas. Skill langka diperoleh, fisik siap tempur. Skill spesial diperoleh, Hawkeye plus skill pasif tak tergoyahkan. Liu Han-rai menjadi kesal, bertanya-tanya siapa yang terus berbisik di telinganya, padahal dia seharusnya mengambil ayam rebusnya. Setelah dia akhirnya melihat sekelilingnya dengan jelas, dia terkejut, bingung karena dia jelas-jelas melakukan tantangan angkat beban barusan, lalu skill pasif tak tergoyahkan aktif. Dan dengan padang rumput yang luas dan kawanan ayam yang besar di depannya, dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia pasti makan terlalu banyak dada ayam dan berakhir di neraka yang dipenuhi dendam ayam yang menjelaskan mengapa begitu banyak ayam menyerangnya. Lu Han-rai dengan marah melemparkan sesuatu ke ayam bodoh yang berani memprovokasinya. Dia sudah cukup kesal karena tidak bisa mengisi kembali proteinnya. Saat sebuah suara berdering, mata elang diaktifkan. Target terdeteksi, ayam yang berkokok, kandungan protein, 68 kg. Dia terkejut bahwa suara itu bahkan bisa memberitahunya kandungan protein, berpikir itu mungkin bantuan dari leluhur kebugaran. Jadi dia memutuskan untuk menerimanya dengan hormat dan menikmati makanan itu. Dan segera ayam yang berkokok itu hanya tinggal tulang, dan dia mengeluarkan sendawa puas. Tapi dia bertanya-tanya apakah lengannya selalu setipis ini dan dadanya tampak lebih kecil juga, dan bahkan bagian punggungnya yang hanya bisa dia raih saat TK sekarang mudah disentuh. Lu Han-rai merasakan ada sesuatu yang salah, menolak untuk percaya bahwa hasil kerja kerasnya telah hilang begitu saja. Tetapi ketika dia melihat bayangannya di air, dia benar-benar hancur berteriak histeris, menuntut untuk tahu kemana otot-ototnya pergi. Dan pada titik ini, tempat dia berada tidak lagi penting baginya karena dia harus menyingkirkan tubuhnya yang seperti teri dan mendapatkan kembali fisik berotot yang tinggi. Jadi dia menarik pohon tebal dari tanah dengan seluruh kekuatannya, lalu membawa seluruh batang kayu itu ke bahunya, menyatakan bahwa dia akan mulai melakukan squat kayu. Percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianatinya, dan untuk meningkatkan daya tahan otot, dia mulai melakukan jump squat juga. Namun setelah 3 bulan pelatihan tanpa henti, kerja keras tetap mengkhianatinya karena otot-ototnya tidak tumbuh sama sekali. Meskipun untungnya, protein di dunia ini lebih dari cukup, jadi dia memutuskan untuk memulai kembali sebagai trainee kebugaran pemula, tetapi saat itu sebuah kepala besar muncul di belakangnya. Dan ketika dia berbalik, dia benar-benar terpana karena seekor ayam yang berkokok besar sedang berdiri di sana, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dunia ini bersikeras memperlakukannya seperti ini. Dia hanya ingin membangun otot yang kuat. Apakah itu benar-benar mimpi yang mewah? Serangan ayam clutch raksasa itu cepat dan kuat, dan dia takut dia akan mati seketika jika dia menerima satu pukulan pun. Tetapi dibandingkan dengan serangan ayam, Lu Han-rai jauh lebih peduli tentang betapa menakjubkannya dada makhluk itu. Dia bertanya-tanya apakah mengepakkan sayap membantu melatih otot dada, dan berpikir dia harus menumbuhkan mesin kabel untuk melakukan latihan chest fly. Dia awalnya percaya otot-ototnya tidak akan tumbuh karena kekuatannya tidak cukup, dan dia menyesal lupa melatih kelompok otot kecil dengan benar. Kemudian skill Hawkeye diaktifkan lagi, mengungkapkan bahwa ayam yang berkokok raksasa itu bernama ayam Kowin dengan kandungan protein 12.000 kg. Suara itu memberitahunya bahwa makan daging dada ayam kun akan memberikan skill langka pemulihan otot yang luar biasa. Setelah mendengar itu, dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi kepala ayam Chohen secara langsung. Meskipun semua orang berpikir otot dibangun selama latihan, dia tahu bahwa latihan sebenarnya merusak serat otot, dan dalam keadaan itu, fungsi otot untuk sementara menurun dan kekuatan turun. Tetapi setelah nutrisi dan istirahat yang tepat, serat yang rusak tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ini dikenal sebagai pemulihan super. Oleh karena itu, semakin pendek waktu pemulihan, semakin cepat pertumbuhan otot, yang berarti dia bisa melarikan diri dari tubuh kurusnya yang seperti teri lebih cepat. Dan untuk tujuan itu, dia bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri, karena untuk memahat dada sepadat patung, seseorang harus mengulangi gerakan yang sama miliaran kali. Suara itu memperingatkan, daya terdeteksi melebihi fisik siap tempur. Jadi skill fisik siap tempur dinonaktifkan dan dia mendapatkan skill khusus penguatan tulang. Dia kemudian menggunakan salah satu teknik gym biasanya pada ayam Koing yang disebut dumbbell row. Dan kali ini, giliran ayam Koing yang bingung. Detik berikutnya, kepalanya meledak dan suara itu memperingatkan bahwa toleransi ototnya telah rusak.
Dan untuk memulihkan daya tahan otot, fisik siap tempur perlu diaktifkan kembali, tetapi dia tidak peduli sama sekali apakah suara itu ingin memulai kembali skill itu. Dia hanya tahu bahwa dia pasti akan memiliki cukup dada ayam untuk dimakan hari ini. Setelah makan dada ayam, dia berhasil mendapatkan skill langka, pemulihan otot yang luar biasa. Namun dia masih tidak tahu di mana tempat ini atau jenis makhluk apa yang tinggal di sini. Dan tidak jauh dari sana, 3 pasang mata menatapnya dengan lapar, mulut mereka berair tak terkendali karena monster humanoid ini sudah lama tidak mencium bau daging. Mereka bertanya-tanya apakah orang yang mengalahkan Quen Chicken mungkin sebenarnya adalah monster yang tampak seperti manusia itu, dan meskipun takut, mereka masih ingin mendekat dan bertanya. Dia membeku sambil menggerogoti dada ayam, ingin tahu siapa makhluk bermata penuh harapan ini. Monster-monster itu memperkenalkan diri sebagai ghoul dari Oli Mine, dan kemudian Hawkeye diaktifkan menunjukkan bahwa ghoul hanya mengandung 6 kg protein. Dia merasa malu dan memberitahu leluhur kebugaran di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah memperlakukan orang sebagai makanan. Para ghoul mengatakan mereka sedang mencari orang yang mengalahkan Cowan Chicken. Dia tidak menyangka Cowan Chicken memiliki pemilik dan dengan canggung mengakui bahwa dialah yang membunuhnya. Dan setelah mendengar itu, ketiga ghoul bersorak karena setelah ayam Queen terkuat dari Ali Mine mati, semua ras mulai memperebutkan wilayah. Tapi Lu Jianrei sama sekali tidak mendengarkan para ghoul. Dia bertanya-tanya apakah kaki setipis itu akan hancur hanya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, seorang ghoul membungkuk meminta bantuan pembantai besar ayam cuing. Dia berpikir sejenak dan meminta mereka untuk mengulangi apa yang mereka katakan karena dia tidak mendengar satu kata pun yang jelas. Ghoul itu bingung mengatakan dia sudah mengulanginya 9 kali. Dia tertawa canggung, mengatakan mereka harus mengatakannya 10 kali agar itu dihitung sebagai satu set, tetapi ghoul itu tidak mengerti apa arti set. Dia dengan serius menjelaskan bahwa jika kamu ingin berhasil dalam sesuatu, kamu harus mencobanya 10 kali. Para ghoul sama sekali tidak tahu apa artinya itu. Melihat dia sepertinya tidak mau membantu, mereka dengan bijak berdiri untuk pergi. Dia meminta maaf mengatakan dia terlalu sibuk melatih otot-ototnya untuk meluangkan waktu, dan para ghoul mengerti, tetapi dia menyuruh mereka untuk mengambil dada ayam bersamanya. Karena dia tidak bisa menghabiskannya sendirian. Mendengar itu, para ghoul dengan senang hati berterima kasih padanya. Tetapi tepat ketika salah satu dari mereka mencoba mengangkat dada ayam, dia menyadari ada sesuatu yang salah karena jika ghoul itu mengangkatnya dengan postur itu, dia pasti akan melukai punggung bawahnya dalam perjalanan pulang. Menyadari hal ini, dia dengan cepat menghentikan ghoul itu, dan mulai dengan penuh semangat menguliahi dia tentang semua bahaya deadlift dengan bentuk yang buruk. Kamu hampir mengucapkan selamat tinggal pada tulang belakangmu barusan. Ghoul itu tidak tahu apa yang dia lakukan salah tetapi tetap meminta maaf dengan tulus. Kemudian Lu Jianrei tiba-tiba menyadari bahwa para ghoul ini mungkin bahkan tidak tahu apa itu deadlift dan memang mereka belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Akhirnya dia mengerti kenapa tubuh mereka begitu kurus. Dia teringat sesuatu yang dikatakan gurunya saat masih SD. Ketika kamu bisa mengajari orang lain, itu berarti kamu benar-benar telah mempelajarinya. Jadi, ketika kamu mengalami kemacetan dalam latihan, coba ajari orang lain dan kamu akan menerobos lebih cepat. Ketiga ghoul itu kesulitan membawa dada ayam ketika tiba-tiba beban di tangan mereka menjadi lebih ringan. Dia memberitahu mereka bahwa setelah dia selesai makan, dia akan mengikuti mereka ke desa mereka tetapi hanya besok karena jika dia tidak tidur sekarang, dia khawatir otot-ototnya akan menyusut. Keesokan harinya, dia tiba di desa ghoul dan Raja Ghoul menyambutnya dengan memanggilnya prajurit hebat. Hawkeye hendak mengumumkan kandungan protein Raja Ghoul, tetapi Lu Hanrat menghentikannya. Dia bertanya-tanya, apakah Raja Ghoul itu seperti semacam kepala suku asli. Menilai dari anggota tubuh yang kurus dan perut buncit seperti kodok itu, dia tahu Raja Ghoul kurang olahraga dan pasti suka minum dan makan berlebihan. Raja Ghoul memerintahkan bawahannya untuk membawa kembali semua dada ayam yang tersisa. Dan Lu Hanrat mencatat bahwa tubuh yang lemah seperti itu akan membutuhkan waktu lama untuk membawanya. Raja Ghoul tertawa keras, bertanya apakah dia khawatir tentang para pelayan itu. Lu Jianrei langsung merasa kesal. Raja Ghoul mengatakan bahwa ghoul adalah ras terlemah di Ali Mine. Mengerikan dalam pertempuran jarak dekat, dan selain dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menggunakan keterampilan yang hanya bertahan hidup dengan memakan mayat busuk. Lu Hanrat menyela bertanya apa itu keterampilan. Raja Ghoul mengira dia bercanda, tetapi Lu Hanrat menjelaskan bahwa dia tidak bercanda. Raja mendengus geli, lalu dengan dingin memerintahkan yang lain untuk menyeret masuk ketiga ghoul yang membawanya kembali. Ketiga ghoul yang terikat itu bingung mengapa sang pangeran tiba-tiba memanggil mereka. Raja menyuruh yang lain untuk membawa senjata dan menyatakan dengan dingin bahwa kesetiaan mutlak diperlukan terhadap mereka yang lebih kuat dari mereka. Sebuah aturan yang diturunkan dalam ras mereka sejak zaman kuno, tetapi mereka telah membawa kembali seorang palsu yang hanya berpura-pura mengalahkan Cohen Chicken dan berani berbohong kepadanya, dan penipuan seperti itu harus dibayar dengan nyawa mereka. Raja meraung, skill, perisai berat X2, dan mengayunkan tongkat kayu ke arah mereka. Lu Hanrat bertanya-tanya apa yang dia katakan.
Jelas, punya waktu untuk berlatih, namun dia menyia-nyiakannya untuk menindas yang lemah. Apakah ini tradisi desa? Raja terkejut bersikeras bahwa dia pasti telah mengerahkan kekuatan beberapa saat yang lalu. Namun anak ini menangkap serangan itu dengan tangan kosong. Raja memutuskan untuk pamer lebih banyak hari ini. Keterampilan perisai beratnya dapat meningkatkan berat senjata hingga 2 hingga 10 kali lipat dan meningkatkan kekuatannya hingga 4 kali lipat. Mendengar itu, Lu Hanrei tertegun. Keterampilan itu benar-benar tidak adil. Raja melipat gandakan tongkat seberat 32 kg itu 4 kali lipat dan menggandakan kekuatan serangannya juga. Tetapi di mata para ghoul yang ketakutan, Lu Jianrei menghancurkan tongkat itu dengan satu pukulan. Keterampilan itu memang membuatnya sedikit terkejut, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah kepribadian Raja. Dia kemudian menggunakan salah satu gerakan gym umumnya, meraih leher Raja dengan postur dumbbell front raise, menuntut apakah dia benar-benar cukup kuat untuk mempermainkan hidup orang lain. Berapa total angkatan besar kamu untuk bertindak arogan seperti ini? Raja bertanya dengan bingung, apakah 3 besar berarti saling meninju 3 kali? Lu Hanrei menjelaskan bahwa 3 besar adalah latihan pembentukan otot yang paling penting, bench press, squat, dan deadlift. Kemudian dia berbalik ke ghoul lain dan bertanya apakah mereka belum pernah mendengarnya. Melihat mereka semua mengangguk, Lu Hanrei memutuskan untuk memulai kontes kekuatan. Beberapa saat kemudian, Raja Ghoul bertanya kepadanya apakah dia hanya perlu mengangkat benda ini. Mereka setuju bahwa jika Lu Hanrei kalah, dia akan menjadi bawahan Raja Ghoul. Dia dengan ramah mengingatkan Raja untuk mengontrol tekanan perutnya, atau punggung bawahnya akan patah. Tetapi Raja berpikir jahat bahwa idiot ini tidak akan pernah menebak perisai berat dapat digunakan secara terbalik. Jadi dia menggunakan perisai berat 1/4 dan langsung mengangkat barbel seberat 200 kg dengan mudah. Lu Hanrei memujinya, dengan mengatakan dia harus menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan yang tersimpan lain kali. Dia menyuruh ghoul lain untuk menonton dengan cermat karena jika dia menang, mereka juga harus belajar deadlift. Deadlift adalah latihan seluruh tubuh yang menguji kekuatan maksimal manusia. Meskipun itu tampak seperti gerakan yang digerakkan oleh punggung, tubuh bagian bawah memberikan kekuatan paling besar. Karena risiko cedera, dia selalu melakukan pemanasan pada sendi pinggulnya untuk memastikan bentuk yang tepat. Langkah pertama dari deadlift adalah mengatur kaki selebar bahu. Langkah kedua adalah membusungkan dada dan menstabilkan batang tubuh menggunakan punggung, inti, dan glutes. Langkah ketiga adalah menjaga bar tetap dekat dan menariknya ke atas di sepanjang tulang kering ke paha menggunakan kekuatan dari kaki, tubuh bagian bawah, dan seluruh tubuh secara berurutan. Langkah keempat adalah mengangkatnya hingga setinggi lutut, dan pada saat itu, Raja memperlihatkan seringai jahat secara diam-diam, mengaktifkan perisai berat kali 4 pada barbel. Saat Lu Han melaju dengan kekuatan, barbel menghilang setelah terlempar langsung ke langit. Para ghoul menatap dengan kaget sementara dia menghela nafas, menyadari dia gagal mengendalikan kekuatannya. Sepertinya dia perlu membuat barbel lain. Pada saat itu, semua ghoul memohon raja baru untuk menerima mereka, dan dengan demikian Lu Hanrat naik sebagai raja ghoul yang baru. Mantan raja, yang dikalahkan dalam pertandingan 3 jenderal, mematuhinya sepenuhnya. Selama percakapan mereka, dia mengetahui bahwa tempat ini sama sekali berbeda dari dunia asalnya. Meskipun legenda mengatakan seseorang pernah kembali ke dunia asal, dia tidak ingin kembali dengan tubuh ikan teri. Jadi dia menunda gagasan itu. Di dunia Rixia, kelangsungan hidup yang terkuat tertanam dalam dan itulah mengapa mantan raja bersumpah setia kepadanya. Dia membawa Lu Hanrei ke tempat pelatihan prajurit. Meskipun orang bisa menebak hanya dengan melihat tubuh mereka, melihat tempat pelatihan yang kosong, dia tidak bisa tidak bertanya kepada mantan raja apa sebenarnya yang telah mereka latih. Mantan raja meminta maaf dengan mengatakan dia kurang pengetahuan, tetapi bahkan tanpa pelatih elit, peralatan dapat dibuat sendiri dan dia masih akan melatih para ghoul. Dia berteriak agar semua ghoul berkumpul dan membentuk 5 baris. Dia telah mendengar bahwa ghoul dipandang rendah dan dipaksa untuk hidup dari sisa makanan dari monster lain. Dia bertanya apa yang benar-benar kita butuhkan, organisasi, keterampilan kepanduan, kecepatan? Tidak. Yang mereka butuhkan adalah tubuh yang kuat. Dia memutuskan untuk membentuk mereka menjadi tentara yang layak dalam waktu 3 bulan. Para ghoul bertanya-tanya apakah waktu sesingkat itu cukup, tetapi bersemangat memikirkan tidak lagi dibenci. Melihat motivasi mereka, dia puas. Dia memerintahkan semua orang untuk melakukan push-up. Para ghoul bingung tentang apa arti push-up. Dia menunjukkan dengan berbaring dan menginstruksikan mereka untuk mengikuti. Para ghoul jatuh dengan canggung ke tanah dengan postur bengkok. Matanya terbakar dengan semangat. Push-up hanyalah pemanasan. Dia memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan 100 push-up. 3 jam kemudian, semua ghoul tercengang. Mereka tergeletak di tanah, benar-benar kelelahan. Saat ini, Lu Hanrei sedang melakukan push-up dengan batu besar di punggungnya. Dia sekarang telah mencapai 24.800 repetisi. Mantan Raja Ghoul yang menambahkan beban untuknya mengingatkannya bahwa semua ghoul sudah pingsan.
Jadi dia menyuruh mereka untuk melakukan 100 push-up lagi sebelum makan. Para ghoul sudah melakukan 700 repetisi, dan merasa mereka mungkin mati jika mereka melanjutkan. Mereka bahkan merasa segalanya lebih baik ketika para ghoul sendiri adalah pemimpinnya. Mereka percaya melakukan sebanyak ini sudah mengesankan. Dengan seluruh tubuh mereka sakit, mereka memutuskan akan tidur selama seminggu penuh mulai besok. Setelah mendengar keluhan mereka, dia memerintahkan semua ghoul untuk berdiri. Melihat sesi akhirnya berakhir, mereka hendak makan. Ketika Lou Hanrei meraung pada mereka, kalian lemah karena mentalitas kalian lemah. Berpura-pura semuanya baik-baik saja, ketika diremehkan tidak dapat diterima. Di alam liar, terlalu lemah berarti kematian. Teruslah hidup seperti pengecut. Ketika teman, mitra, dan keluarga Anda mati, apakah Anda masih akan melarikan diri? Siapapun yang seperti itu bisa keluar. Dia menolak membiarkan sampah seperti itu tetap ada, tetapi mereka yang tinggal dan melanjutkan push-up mereka, dia akan melatih mereka untuk membangun tubuh yang cukup kuat untuk melindungi orang yang mereka cintai. Seseorang pernah bertanya siapa pelatih kebugaran terbaik, apakah dia yang paling tahu tentang otot atau yang melatih dirinya sendiri hingga puncak, siapapun bisa melakukan hal-hal itu. Orang-orang seperti itu dapat menciptakan hasil yang luar biasa, tetapi mereka bukanlah pelatih terbaik. Pelatih terbaik adalah orang yang dapat menyulut keinginan untuk berlatih pada seseorang yang tidak memilikinya. Lou Hanrei meraung, mendorong dirinya ke atas dengan tekad hidup atau mati, mengangkat versi lemah dari dirinya yang dulu. Lindungi orang tua dan orang yang Anda cintai. Anda dapat melakukannya untuk kebangkitan suku dan untuk diri yang baru. Para ghoul kurus memecahkan batasan mereka lagi dan lagi, melakukan push-up demi push-up. Moral mereka melonjak dan mereka tidak pernah mengeluh lagi. Semua berkat rencana pelatihan Lou Hanrei yang benar. Tak lama kemudian, keterampilan mata elangnya naik dari level 1 ke level 2. 3 bulan kemudian, sekelompok manusia kadal berjalan melalui hutan lebat. Pramuka mengkonfirmasi bahwa desa ghoul berada di depan. Tempat ini akan menjadi koloni pertama manusia kadal. Mengamati dari atas, Lou Hanrei kagum pada otot osteo mereka yang sangat berkembang. Dia berteriak regu bench press, dada ke atas, hirup dan libatkan perut, lalu aktifkan otot pemutus Anda. Arahkan ke musuh dan dorong batu raksasa ke depan. Manusia kadal tidak pernah mengharapkan penyergapan seperti itu. Pemimpin mereka berkeringat dingin, terkejut pada siapa yang melakukan ini. Liu Hanrei tertawa. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja, itu adalah monster ghoul yang terlahir kembali yang melepaskan gelar yang terlemah. Manusia kadal hancur seketika. Pemimpin mereka tahu mereka akan musnah jika ini terus berlanjut, tetapi jika mereka dapat menangkap pemimpin musuh, segalanya akan berubah. Melihat karisma dan kehadiran memerintah yang luar biasa itu, pemimpin manusia kadal segera tahu bahwa itu pasti bos di sini. Dia meraung pada Raja Ghoul, menyuruhnya untuk berhenti bersembunyi di balik bawahannya dan keluar untuk menghadapinya 1 lawan 1. Mantan Raja Ghoul bertanya kepada Lord Lou bagaimana dia berencana untuk menghadapi tantangan ini. Saat itu, Lou Hanrei jatuh ke dalam ingatan. Ketika dia masih kecil, dia pernah memelihara iguana, spesies langka yang dikenal sebagai baikrok. Itu akan mengeluarkan air liur sambil memohon padanya untuk bermain dengannya, dan kekuatan gigitan baikrok mencapai psi 7.700 bahkan melebihi 2 ton. Namun kekuatan gigitan yang luar biasa seperti itu masih tidak dapat menembus otot-ototnya yang terlatih dengan baik. Dia pernah berkata sebelumnya, apa yang terjadi ketika hewan peliharaan tidak berperilaku. Baikrok langsung berkeringat dingin dan pada saat itu dia mendapatkan sebuah ide. Sosoknya menghilang dari tempat aslinya dalam sekejap. Pemimpin manusia kadal masih berteriak pada mantan Raja Ghoul. Ketika Liu Hanrei menangkapnya, dia berencana untuk membalik manusia kadal itu ke punggungnya. Kemudian dia ingat langkah berikutnya. Keduanya harus saling menatap langsung ke mata, karena dia telah membaca di buku-buku bahwa ketika hewan masih muda, seseorang harus menanamkan gagasan, aku lebih kuat dari Anda jauh di dalam pikiran mereka. Jadi dia berulang kali bergumam kepada pemimpin manusia kadal, aku lebih kuat dari Anda. Manusia kadal itu meraung bahwa dia bisa dibunuh tetapi tidak pernah dipermalukan. Tetapi detik berikutnya, dihadapkan dengan tekanan Lou Hanrei yang luar biasa, pemimpin manusia kadal segera menyerah. Dia akhirnya menerima kekalahan dan menyerah. Lou Hanrei sangat gembira. Apa yang diajarkan buku itu benar-benar benar. Sementara itu, tidak jauh dari Tambang Ali di negara putih Pulau Wiling, penguasa negara putih merasa terhormat karena membina individu-individu berbakat seperti itu. Dia memerintahkan mereka untuk melaksanakan misi tingkat 2, menyelidiki hilangnya ular ayam. Ketiganya berteriak serempak bahwa mereka mematuhi perintah Count. Setelah mereka pergi, Count bertanya kepada jenderal apakah tugas penting seperti itu benar-benar dapat dipercayakan kepada para rookie prajurit ini. Jenderal menyuruhnya untuk tidak khawatir. Para prajurit itu masih muda tetapi sudah menjadi jenius terkenal. Raphael menguasai ilmu pedang elegan yang mempermainkan musuh. Ilmu pedang Hendert liar dan dengan kekuatan tumpul, pedang dan kekuatan brutalnya dia bisa menghancurkan senjata bersama-sama. Bahkan naga pun tidak akan berani muncul. Mereka adalah kombinasi yang tak terkalahkan.
Count kemudian bertanya apakah prajurit yang tampak sederhana di belakang juga kuat. Jenderal menghela nafas mengatakan bahwa prajurit itu tidak memiliki bakat untuk ilmu pedang. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena ketiganya telah berteman sejak kecil dan jenderal menyukai dua jenius lainnya. Segera ketiganya memasuki hutan lebat. Dari ketinggian, seorang goblin berbaring dalam penyergapan membidik panahnya ke Raphael. Tetapi saat berikutnya, Raphael menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang goblin, mengakhiri hidupnya dengan satu serangan. Goblin lain muncul pada saat yang sama, hendak membunuh beberapa dengan setiap ayunan. Raphael menyuruhnya untuk mengamankan keselamatan Brolak terlebih dahulu. Prioritas utama Brolak adalah melindungi dirinya sendiri, tetapi beberapa saat kemudian, karena kecerobohan, seekor goblin mendekati Brolak. Dua lainnya bertanya apakah dia terluka. Menghadapi omelan Raphael, Hendart merasa malu. Brolak tidak mengerti mengapa. Meskipun mereka berlatih bersama, hanya dia yang begitu lemah. Dia tidak tahu bagaimana seseorang tanpa bakat pedang bisa menjadi kuat. Sementara itu, di desa Gul, Luhanre melatih semua manusia kadal, sementara pemimpin mereka hampir gila. Saat manusia kadal yang tersiksa pergi, dia dengan sopan mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa kembali jika mereka menginginkan lebih banyak pelatihan dan para atlet Gul menyambut mereka juga. Manusia kadal berpikir mereka lebih baik kelaparan daripada kembali. Dia sendiri terkejut ketika pertama kali melihat para atlet Gul. Biasanya, pelatihan merusak serat otot yang tumbuh lebih kuat selama pemulihan. Ketika kelelahan saraf pusat terakumulasi, kinerja menurun, jadi deloading diperlukan. Pada minggu ke-9, para Gul juga merasakan kemajuan mereka melambat. Dia awalnya berpikir mereka telah mencapai waktu untuk pelatihan deload dan ingin memberinya hari libur, tetapi keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Para Gul tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dalam semalam. Hawkeye menunjukkan bahwa mereka telah berevolusi menjadi atlet Gul dengan lemak tubuh 8%. Dia kemudian menyadari atlet Gul mungkin tidak memerlukan pelatihan deload. Dengan manusia kadal pergi, dia bersiap untuk mengajak semua orang makan. Para atlet Gul bertanya, apakah mereka bisa berburu sendiri hari ini? Karena Gul biasa belum pernah mengalahkan ayam yang berkotek sebelumnya dan telah memakan makanan hasil buruannya, tetapi sekarang mereka memiliki otot dada, mereka ingin mengalahkan ayam yang berkotek. Mendengar ini, dia merasa puas, karena ini berarti dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Segera, para atlet Gul berangkat dengan persiapan penuh, tetapi mereka kesakitan. Mengapa mereka harus bergerak dalam postur seperti itu? Namun, Lujan Rei sangat puas dengan sikap lange mereka. Tetapi begitu kekuatan mereka mengendur, punggung mereka akan menekuk dan postur akan runtuh. Terluka seperti ini karena mereka kekurangan dukungan tulang rawan yang kuat dan fleksibel. Lohanrat berpikir bahwa andai saja ada seseorang seperti tuannya yang tulang rawannya sangat kuat berada di dekatnya. Di malam hari, sesosok tubuh sendirian terus mengayunkan pedangnya. Karena dia telah membiarkan goblin mendekati Brolak, Raphael dan Hendart terus meminta maaf kepadanya. Rolot mengerti itu karena dia terlalu lemah sehingga dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi dia bersumpah untuk menjadi lebih kuat, berlatih lebih keras bahkan ketika orang lain beristirahat. Raphael tiba-tiba muncul, menginstruksikan dia untuk menggenggam ibu jarinya lebih erat dan membayangkan memotong angin. Brolak merasa malu dan bertanya apakah dia telah membangunkannya. Raphael tersenyum mengatakan dia ingin temannya yang berharga tumbuh lebih kuat. Jadi meskipun Brolok selalu berlatih diam-diam di malam hari, dia berpura-pura tidak memperhatikan. Kemudian sebuah suara kasar bergema, Hender menuntut apa yang dilakukan keduanya di belakangnya. Brolok menjelaskan mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berlatih ketika tiba-tiba sebuah tangan menutupi mulutnya. Raphael mempertanyakan bagaimana orang yang menempatkan Brolak dalam bahaya bahkan memiliki wajah untuk muncul di sini. Hendart menjawab dengan suara rendah bahwa jika mereka tidak beristirahat sekarang, tubuh mereka akan bereaksi lebih lambat besok. Dia mengatakan Brolok membutuhkan tidur yang cukup sehingga kulitnya akan menjadi lebih putih dan lembut. Brolok merasa khawatir. Dia tidak mengerti mengapa teman-teman akan bertengkar karena hal seperti itu. Tepat saat itu, suara aneh datang dari hutan. Ketiganya dengan cepat bersiap untuk bertempur. Itu adalah sekelompok manusia kadal yang berlari ke arah mereka. Manusia kadal membeku sejenak ketika mereka melihat tiga manusia. Pemimpin mereka yang basah kuyup berteriak, "Jangan pedulikan mereka." Yang di belakang menyusul. Ternyata mereka juga melarikan diri dengan kerumunan gelap besar di belakang mereka. Itu adalah mantan penguasa tempat ini, ayam yang berkotek. Dan bahkan ayam yang berkotek ini berlari panik karena di belakang mereka ada sekelompok iblis yang mendambakan protein. Dan tanpa disadari, Liu Hanre, piramida energi baru diam-diam dilahirkan. Belum lama ini, Lohanrat mengajak para atlet Gul untuk berburu ayam yang berkotek, tetapi dia memiliki beberapa keraguan. Bisakah mereka benar-benar melakukannya? Otot dada ayam yang berkotek tampak jauh lebih besar dari mereka, dan para atlet Gul menduga mereka hanya otot mati. Lohanrat membentak. Dari mana engkau belajar kata-kata kasar seperti itu? Pada saat itu, seekor ayam yang berkotek terhuyung-huyung saat mengejar serangga, tetapi dua pohon menghalangi tubuhnya.
Ayam yang berkotek meraung marah dan berguncang keras, dan kedua pohon itu patah di bawah tekanan yang sangat besar. Ayam yang berkotek berhasil memakan serangga itu. Melihat pemandangan itu, para atlet Ghoul terdiam. Salah satu dari mereka beralih ke pohon besar dan berdiri di antara batang pohon. Dia mengerahkan kekuatannya dengan kedua lengan, tetapi pohon-pohon itu hanya bergoyang sedikit. Lu Hanre menyuruhnya untuk beristirahat selama 3 menit dan mencoba lagi. Setelah beristirahat, atlet Ghoul menantangnya lagi. Kali ini dia sepenuhnya siap menggunakan setiap ons kekuatan yang dia miliki, tetapi Lu Jianrui menyuruh atlet yang kelelahan itu untuk berhenti dan kembali. Lu Jianrui tidak mengerti. Bench press adalah latihan multisendi yang efisien dan berbagai variasi push-up juga melatih otot dalam. Jadi apa sebenarnya yang masih kurang? Kemudian Lu Hanre memperhatikan ayam-ayam yang berkotek saling bergesekan. Sayap mereka saling terkait seolah-olah mereka melakukan resistensi satu sama lain. Lu Hanre akhirnya mengerti. Karena pelatihan atlet Ghoul terus meningkat, dia telah mengabaikan ini. Atlet Ghoul bertanya-tanya apakah posturnya salah, menstimulasi kelompok otot yang salah. Lu Hanrat mengatakan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena otot-otot mereka sudah terbiasa dengan program pelatihannya, jadi mereka perlu segera mengganti rutinitas. Kemudian, Lu Hanrat memerintahkan para atlet Ghoul untuk berbaris dalam 5 baris. Di belakangku adalah mesin kabel. Dia membuatnya untuk menambah variasi pada rencana latihan khusus mereka. Sebelum memulai, dia meminta semua orang bertepuk tangan 3 kali. Mulai sekarang, untuk melatih dada bagian dalam dan mengalahkan ayam kluk, mereka akan memulai cable fly. Para atlet Ghoul memujinya dengan mengatakan bos mereka selalu menyelesaikan masalah mereka. Tuan Lu benar-benar yang terbaik. Lu Hanre menyuruh mereka untuk tenang agar dia bisa menjelaskan dulu. Cable fly secara efektif menstimulasi dada bagian dalam dan membuat bentuk dada lebih jelas. Gerakan harus dilakukan dengan benar untuk melihat hasilnya dan sedikit sulit bagi pemula. Langkah pertama adalah memiringkan tubuh bagian atas ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Langkah kedua adalah menjaga lengan sedikit ditekuk dan berdiri tegak untuk menstabilkan tubuh. Langkah ketiga adalah menarik kabel ke arah tengah, mendorong dada sedikit keluar, dan membuat gerakan seperti sayap untuk menyilang ke depan. Selama pelatihan, tinggi kabel dan sudut tubuh dapat disesuaikan untuk menargetkan kelompok otot kecil yang berbeda, tetapi inti harus tetap stabil. Setelah menjelaskan, dia menyuruh mereka bertanya jika mereka tidak mengerti detail apapun. Dia menyiapkan beberapa stasiun bagi mereka untuk mencoba. Para atlet Ghoul segera berebut untuk menjadi yang pertama. Mereka ingin otot dada mereka meledak hari ini. Lu Jianrui selalu menganggap pemula menggemaskan. Setelah beberapa hari pelatihan, dada mereka menjadi lebih besar secara signifikan. Ayam kluk menatap kosong ke arah mereka. Otot dada yang sempurna itu membuat jantung ayam kluk berpacu dan cahaya keemasan mulai berkedip di sekitar mereka. Lu Jianrui menatap kebingungan pada perubahan itu. Saat lebih banyak cahaya keemasan mengalir ke tubuh mereka, bulu mereka menjadi lebih cerah. Lu Hanre bertanya-tanya, mengapa dada ayam kluk semakin besar lagi? Para atlet Ghoul menyuruh Tuan Lu untuk tidak khawatir. Mereka berencana untuk mengalahkan semua ayam kluk. Kedua spesies yang berbeda itu menyerbu satu sama lain. Pada saat itu, Lu Han tingkat Hawk, saya aktif lagi, dan nama ayam kluk berubah menjadi Guker. Mereka menampar atlet Ghoul terbang dengan satu pukulan. Ternyata ketika dada ayam kluk tumbuh lebih besar, individu tersebut juga berevolusi. Jika mereka ingin menghentikan ayam kluk agar tidak berevolusi menjadi Guker, mereka harus menghindari membiarkan dadanya tumbuh terlalu besar. Sementara itu, Raja Ghoul tua baru saja bangun tampak seperti duda tua yang kesepian, tetapi dia cukup menikmati rasa kebebasan ini. Tiba-tiba, perutnya bergemuruh keras. Dia mengeluh bahwa Tuan Lu sempurna kecuali kebiasaan makannya yang tidak cocok. Selama waktu ini, Raja Ghoul tua telah belajar memasak kulit ayam kluk goreng karena Lu Hanre tidak pernah makan kulit ayam. Jadi makanan lezat ini hanya bisa dinikmati oleh Raja Ghoul tua. Di hutan, para atlet Ghoul semuanya dipukul mundur oleh para Guker. Mereka bertanya-tanya mengapa. Meskipun mereka melatih dada bagian dalam dan otot-otot dalam mereka persis seperti yang diperintahkan oleh Tuan Liu, mereka masih tidak bisa menang. Para atlet Ghoul menduga bentuk mereka pasti salah. Kemudian salah satu berteriak bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar. Pasti ada masalah mendasar yang harus dipecahkan. Lu Jianrui menjelaskan alasannya. Upaya yang Anda lakukan, durasi dan kepadatan pelatihan, tidak mendekati apa yang diakumulasikan ayam kluk melalui seumur hidup setelah hanya beberapa hari pelatihan intensif. Apakah Anda berharap untuk mengalahkan mereka? Itu tidak adil bagi mereka. Para atlet Ghoul menjadi putus asa. Sepertinya otot dada yang tampan itu tidak bisa dilatih hanya dalam 1 atau 2 hari. Tetapi Lu Hanre mengatakan kepada mereka bahwa masih ada cara untuk menang. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana Anda sampai di sini. Selama jalan kaki berbobot, di bawah bimbingannya, mereka mempertahankan bentuk lang yang sempurna. Mereka kelelahan, tetapi kemauan mereka yang tumbuh terus membuat mereka bergerak.
Keadaan mental Anda memang membaik, tetapi Anda masih membutuhkan pelatihan yang konsisten. Hanya karena Anda menjadi sedikit lebih kuat, tidak berarti Anda telah lolos dari kelemahan. Anda harus menjadi lebih kuat untuk menghilangkan gelar yang terlemah. Liu Hanre mengatakan kepada mereka bahwa kembali di bumi, di antara para pengangkat yang dapat mengangkat 500 kg, itu adalah persyaratan minimum. Fondasi yang kuat itulah mengapa mereka dapat menarik kekuatan. Dan jadi Anda harus melatih dasar-dasar Anda tidak peduli seberapa lelahnya Anda. Didorong oleh Lu Hanrat, para atlet Gul berlatih tanpa lelah, dan para Gul merasakannya, kekuatan naik dari tanah melalui tubuh mereka. Lu Hanre senang. Dia akhirnya mengerti. Bahkan jika dadanya tidak bisa mengalahkan mereka, menambahkan kaki dan glutes yang kuat mungkin mengubah hasilnya. Para atlet tujuan melibatkan kekuatan tubuh bagian bawah mereka dan menyerbu Gutkers. Lu Hanre tahu mereka telah berlatih dengan baik baru-baru ini, jadi inilah saatnya untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan upaya. Gutkers mengeluarkan tamparan kuat yang membuat mereka terbang lagi. Melihat mereka terlempar, Lu Hanre bingung. Tiba-tiba, dia menyadari mereka memanjat ke sini menggunakan lunges sepanjang jalan. Kaki mereka pasti sudah lemas sekarang. Para atlet Gul yang terbang di udara berpikir, saya menyadarinya terlalu terlambat. Talang yang menang dengan bangga mengangkat kepala ayamnya. Pada saat itu, mereka menyadari masih ada satu orang yang berdiri. Talang segera menyerbu ke arah Lujan Raid. Lujan Raid berdiri tegak di tempat. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan baris dumbbell satu lengan pada Gukers. Dalam sekejap itu, para Guker melihat seluruh hidupnya melintas di depan matanya dan gambar terakhir membeku di tangan seorang manusia. Kemudian para Guker berubah menjadi sepanci sup ayam yang lezat. Lujan Ray mengatakan kepada semua orang untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kegagalan adalah bagian penting dari pertumbuhan. Hari ini, mereka harus mengisi protein dengan baik. Besok, para atlet Gul akan menangkap mereka secara pribadi. Luhan Raid mengangkat dada ayam di tangannya, berharap semua orang bisa tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Kemudian dia menyuruh orang yang makan stick drum untuk menyelesaikan 300 push-up sebelum kembali. Keesokan harinya, Lu Hanre mengingatkan para atlet Gul untuk mengingat apa yang dia ajarkan hari ini dan tetap aman saat berburu. Para atlet Gul bertanya-tanya apakah Tuan Lu tidak ikut bersama mereka. Lu Hanre berencana menyelesaikan latihannya sendiri terlebih dahulu sebelum bergabung dengan mereka, karena dia percaya menyelesaikan latihan harian lebih penting daripada perkelahian. Lu Hanre mendoakan mereka sukses dalam membangun otot. Satu-satunya kekurangan adalah resistance band, itu masih terlalu ringan. Seandainya dia tahu lebih awal, dia akan memanggil Raja Gul tua juga. Hari ini, tujuan atlet Gul adalah bekerja sama dan menangkap 50 ayam klak. Agar aman, mereka dibagi menjadi 3 tim dan akan menggunakan otot dada untuk memberi sinyal bahaya. Setelah diskusi, hari-hari riang dan kacau para pemula kebugaran secara resmi dimulai. Sementara itu, ketiga pendekar pedang akhirnya menemukan kerangka ayam Queen yang sudah lama mati. Tanpa melihat tengkorak, Handart menebak ayam Queen terbunuh seketika oleh sihir yang kuat. Brolok bertanya-tanya, jika itu adalah serangan fatal, bahkan ayam Queen pun tidak bisa menahannya, bukankah itu akan setara dengan penyihir agung kerajaan? Ditambah lagi, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa mereka campuri? Raphael dan Hendred berkata serempak, kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan membiarkanmu terluka. Pada saat itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Ketiga pendekar pedang dengan cepat menghunus pedang, mereka bersiap untuk bertempur. Sekelompok ayam klak muncul diikuti segera oleh sekelompok atlet Gul. Mereka juga melihat manusia melihat makhluk tak dikenal, Raphael dan Handart bergegas melindungi Brolok. Brolok merasa kesal dan ingin mereka menjauh. Dia tidak membutuhkan ini. Para atlet Gul juga berhenti karena mereka mendengar bahwa manusia adalah ras yang kejam dan haus darah, dan mereka tidak tahu bagaimana manusia ini akan bertindak. Terburu-buru ke perkelahian sekarang terlalu berbahaya. Otot dada para atlet Gul mulai bergetar. Brolak bertanya-tanya trik macam apa yang mereka coba lakukan. Pada kenyataannya, para atlet Gul mencoba memanggil 2 tim lainnya untuk mengurangi risiko. Otot dada mereka dapat beresonansi dengan rekan satu tim untuk mengirim sinyal berkumpul, tetapi pada saat yang sama, otot dada ayam klak juga tumbuh lebih besar. Ayam klak berevolusi, sekali lagi menjadi Gooders. Brolok tahu kekuatan tempur Gukers bisa menyaingi naga berkaki 2. Mereka menyerbu langsung ke arah atlet Gul. Para atlet yang dadanya masih bergetar merasa malu. Seharusnya mereka tidak berhenti barusan. Pada saat itu, kapten dari 2 tim lainnya tiba. Mereka tersenyum percaya diri mengatakan mereka tidak terlambat. Para atlet Gul siap, gerakan ini adalah sesuatu yang mereka pelajari dari Lu Hanrat. Saat itu, dia berusaha keras untuk mendorong barbel, dan Lu Hanrat mengingatkannya bahwa bentuk tubuhnya salah. Ketika Anda tidak dapat berlatih dengan bentuk yang tepat, meminta bantuan dari seseorang yang lebih kuat adalah pilihan yang tepat. Tetapi jika Anda ingin dengan aman, merasakan kekuatan Anda sendiri dari waktu ke waktu, apa yang harus Anda lakukan? Ini adalah rahasia binaraga atlet Gul yang disebut bench press spotting. Jangan khawatir tentang apa yang ada di belakangmu. Serang saja ke depan.
Gunakan setiap serat otot terakhir di ujung jangkauan, dan biarkan Gooders kecil merasakan kekuatan otot dada raksasa mereka yang beresonansi. Gooders kecil jatuh ke dalam kerugian untuk saat ini. Tepat ketika para atlet bersemangat bahwa gerakan itu berhasil, sebuah kecelakaan terjadi. Satu atlet menjadi terisolasi. Dia bergumam bahwa meskipun dia tidak dapat menemukan seseorang untuk memantaunya, dia masih menghargai perhatian semua orang selama waktu ini. Rekan setimnya berteriak dengan sedih, tidak. 0,3 detik adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk menilai keramahan atau permusuhan saat bertemu seseorang. Dari pertemuan pertama mereka hingga sekarang, totalnya adalah 486 detik. Ini adalah saat ketika ketiga pendekar pedang sepenuhnya merasakan resonansi jauh di dalam otot dada atlet Ghoul, sepenuhnya merasakan gema batin itu. Namun sayangnya, resonansi itu juga menyebar ke dada Gokur dan berevolusi lagi. Ketiga pendekar pedang tidak tahu makhluk apa ini. Ukurannya sudah mendekati ukuran naga. Legenda mengatakan bahwa naga sejati ada di zaman kuno, dan naga saat itu terobsesi dengan kehormatan untuk mencegah keturunan mereka melampaui mereka. Mereka membuat pilihan ekstrem, membagi kekuatan mereka menjadi dua garis membentuk apa yang sekarang dikenal sebagai klan naga dan keluarga ayam Queen. Meskipun makhluk di depan mereka bukanlah naga sejati, ukurannya yang besar membuat Handar dan Raphael bersemangat. Dia yakin ini akhirnya akan mendapatkan persetujuan tuan mereka. Pada saat ini, Luhanre merasa bermasalah. Meskipun tubuh pemula membesar dengan cepat selama periode kesejahteraan dibandingkan dengan atlet Ghoul, masa dadanya sendiri terasa agak kurang. Namun demikian, Luhanrite masih berpikir para pemula itu menggemaskan, berlatih dengan sungguh-sungguh. 3 bulan telah berlalu. Awalnya, mereka hanyalah ikan sarden yang terisak-isak dan bahkan membutuhkan bimbingan langkah demi langkah untuk bergerak. Bahkan ketika mereka memiliki pikiran untuk menyerah, itu memudar seketika. Mereka bertahan dengan kemauan sampai sekarang dan tidak ada satupun yang berhenti. Jelas, yang semakin kuat adalah anak-anak nakal itu. Namun, Luhanre merasa sangat bahagia. Hari ini, saya sangat merindukan bantuan tuan saya. Tiba-tiba Hanre ingat tuannya menghilang sekitar usia ini juga dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Pada saat itu, seorang atlet Ghoul bergegas mencari Laudaren. Dia menjelaskan situasi mereka saat ini. Jika ini terus berlanjut, semua orang bisa mati. Luhanre menggerakkan kakinya dan bertanya di mana semua orang mengikuti arah jari atlet Ghoul yang menunjuk. Nenek moyang kebugaran mengeluarkan peringatan, mendeteksi kekuatan yang melebihi jangkauan keterampilan fisik siap tempur. Sistem sekarang akan menonaktifkan keterampilan fisik siap tempur. Liu Hanre sangat marah. Ayam-ayam sialan itu berani menyentuh anak-anakku. Dia mulai mengisi daya di kakinya, lalu melompat eksplosif dari tempat dia berdiri. Pada saat yang sama, Raphael dan Heiner dipukuli mundur selangkah demi selangkah tepat ketika serangan raksasa Goker akan menimpa. Para atlet Ghoul melepaskan teknik rahasia terakhir dari metode binaraga mereka. Mereka membentuk formasi dukungan gabungan dan serangan Goker raksasa berhasil diblokir oleh para atlet Ghoul. Tetapi mereka tidak bisa bertahan lebih lama, berharap Lauderin akan tiba sebelum mereka jatuh. Segera, formasi atlet itu hancur. Namun dengan kejam, tragedi selalu datang suatu hari nanti. Goker raksasa mengangkat lengannya ke arah mereka. Tepat saat serangan akan jatuh, sebuah serangan dahsyat turun dari langit dan menghancurkan Goker raksasa. Para atlet Ghoul bersorak. Laudron benar-benar tidak terlambat, tetapi ketika debu menghilang, ternyata Raja Ghoul tua yang berdiri di sana. Para atlet Ghoul benar-benar bingung, lalu ledakan keras bergema dari tidak jauh. Saat debu menghilang, sosok Lauhanrate muncul dari sana. Ternyata aku melompat ke tempat yang salah. Sejumlah besar Ghoul raksasa mengepung Raja Ghoul tua. Handar menyaksikan serangan jarak jauh dari sebelumnya. Kekuatannya benar-benar mengesankan. Seorang atlet Ghoul menyuruh ketiga pendekar pedang itu untuk mengamati situasinya. Dia adalah orang terkuat kedua di desa Ghoul mereka, Raja Ghoul tua. Para Goker raksasa bertukar semacam sinyal, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Ghoul tua. Raja Ghoul tua mencibir. Apakah kamu pikir dia akan datang ke sini tanpa mempersiapkan apapun? Para atlet Ghoul dengan bersemangat menyuruh Raja Ghoul tua untuk menghancurkan orang-orang itu di tanah. Raja Ghoul tua meraung bahwa dia telah membuat marah seluruh kelompok ini. Jadi tolong Luda Aron cepat keluar dan musnahkan mereka. Para atlet Ghoul langsung merasa malu. Raja Ghoul tua tercengang karena dia benar-benar tidak mempersiapkan apapun. 6 jam sebelumnya, Raja Ghoul tua bingung mengapa perburuan memakan waktu begitu lama. Dengan persediaan makanan mereka yang menipis, dia berencana mencari para atlet Ghoul. Karena ayam yang berkokok sudah mati, Raja Ghoul tua mengira tidak akan ada bahaya, tetapi tanpa diduga sesuatu seperti ini akhirnya terjadi. Raja Ghoul tua mendengar teriakan para atlet Ghoul. Dia percaya hanya dia dan Laudaren yang berhak menggertak para atlet Ghoul. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menyentuh bawahan mereka.
Raja Ghoul tua tidak bergabung dengan pelatihan binaraga seperti yang lain, tetapi meskipun demikian statusnya tidak pernah menurun, bukan karena kekuatannya melampaui atlet Ghoul terlatih, dan itu bukan karena hukum rimba telah berubah. Alasannya hanya satu, Raja Ghoul tua harus terus mengaktifkan keterampilannya hanya untuk menyesuaikan berat piring yang dibutuhkan Low Daren, dan tanpa menyadarinya, dia telah menumpuk keterampilan perisai beratnya hingga level maksimal. Dia pertama-tama menggunakan tebasan perisai berat kali 1/10 untuk meringankan batu raksasa, lalu mengangkat batu itu dan melemparkannya ke guker raksasa. Setelah itu, Raja Ghoul tua menggunakan perisai berat kali 10 lagi. Dan batu dengan berat 10 kali berhasil menghancurkan guker raksasa. Tetapi tanpa persiapan sebelumnya, serangan semacam ini hanya dapat digunakan sekali. Melihat guker raksasa yang besar, Raja Ghoul tua merasa mereka pasti akan binasa. Kemudian dia ditampar oleh guker raksasa. Atlet Ghoul melihatnya dan tahu. Kali ini mereka benar-benar tamat. Brolak meminta maaf kepada dua lainnya dengan mengatakan dia selalu merusak lelucon mereka. Rafael dan Handart dengan serius mengatakan bahwa mereka tidak bercanda. Brolak menghela nafas, pada akhirnya mereka masih ingin menggodanya. Dia berpikir mungkin setelah berinkarnasi ke dunia lain, dia masih akan merindukan momen-momen ini. Menghabiskan momen terakhir ini bersama teman-temannya, Brolak sama sekali tidak merasa kesepian. Para atlet Ghoul juga bermaksud untuk menggunakan sel otot terakhir mereka, menggunakannya dengan sekuat tenaga hingga mengeluarkan semuanya. Mereka berterima kasih kepada Low Daren atas bimbingannya selama ini, meskipun pelatihannya sangat keras. Mereka membiarkan semua orang merasakan bagaimana rasanya kekuatan sejati. Jika ada kehidupan lain, tolong latih mereka lagi. Ketiga pendekar pedang itu menyerbu ke arah kawanan bersama dengan para atlet Ghoul. Sementara itu, Low Hanrat diam-diam mengawasi Raja Ghoul tua yang telah terlempar ke arahnya. Dia memohon Low Daren untuk menyelamatkan bawahan mereka. Otot dada Low Hanrate mulai bergetar hebat. Nenek moyang kebugaran mendeteksi kelebihan emosi dalam keterampilan tenang di bawah tekanan dan membatalkan aktivasinya. Tepat ketika para atlet Ghoul siap untuk bertarung dengan nyawa mereka, kawanan itu tiba-tiba bergegas melewati mereka ke arah lain. Otot dada Low Hanrate masih bergetar hebat dan kawanan yang ditarik oleh penduduk semua berkumpul di sini. Mereka bingung tidak tahu apa yang sedang terjadi, sementara Low Hanrat menatap gokar raksasa di depannya dengan amarah yang membara. Nenek moyang kebugaran mengkonfirmasi niatnya. Tekanan komandan akan ditangguhkan selama 24 jam. Beberapa saat yang lalu, ketika guker raksasa itu lari ke kejauhan, para Ghoul segera bersiap untuk mengikuti. Frekuensi getaran dada memberitahu mereka, Laudron pasti ada di sini. Brolak bagaimanapun bingung. Siapa Lauderon? Pemimpin pasukan mencondongkan tubuh untuk menjelaskan. Dia adalah guru mereka dan kapten mereka, striasi ototnya lebih jelas daripada siapapun. Sederhananya, Raja Ghoul baru mereka adalah Lauderon. Dan di pihak Low Hanrat, guker raksasa menatap dadanya dengan rasa lapar yang membara. Saat berikutnya, mereka melancarkan serangan mereka. Pektoral yang sempurna seperti itu hanya bisa menjadi milik tubuh mereka. Tetapi Low Hanrat hanya mengetuk ringan dan tubuh Goku raksasa itu penyok ke dalam. Detik berikutnya, ia dikirim terbang langsung ke langit. Seluruh kawanan terkejut. Kekuatan dada macam apa ini? Saat berikutnya, tatapan mereka terbakar lebih panas seolah-olah mereka telah mengklaim pektoral Low Hanrat. Kemudian tubuh besar mereka menghilang dari pandangan. Seketika berikutnya mereka muncul di udara berputar dengan keras. Mereka menggunakan teknik gabungan jiwa bela diri, lalu kedua cakar raksasa mereka menghentak Luhan Raid. Luhan Raid tertekan ke tanah oleh dua guker raksasa. Apakah berhasil? Kedua monster itu tampak ragu, tetapi detik berikutnya mereka membeku karena Luhan Raid menahan cakar raksasa mereka dengan kekuatan penuh. Guker raksasa itu berkeringat dingin. Kekuatan suci macam apa ini? Saat Lu Janre hendak keluar dari tanah, gokar raksasa tiba-tiba meraung dan beberapa gokar raksasa lainnya mengulurkan cakar mereka. Lu Janre ditekan ke bawah tanah lagi. Tepat ketika mereka pikir mereka telah berhasil, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dan Liu Hanre meledak menyerang salah satu guker raksasa. Detik berikutnya dengan tendangan ringan, guker raksasa itu jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Guker raksasa yang tersisa panik. Dada manusia ini berada di luar apapun yang bisa mereka idamkan. Saat ini, suara Low Hanrat bergema. Jadi klan Clark menumbuhkan otot mereka melalui formasi dada. Jadi dia menggunakan formasi dada yang sama untuk menarik perhatian guker raksasa. Setelah mendengar ini, guker raksasa langsung berkeringat dingin penuh penyesalan. Pria ini bukan hanya berotot, dia sebenarnya memiliki pikiran yang sangat dalam. Tapi Low Hanrat tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara. Dia melompat langsung ke udara mengarahkan tinjunya keras ke kepala seorang guker raksasa. Sekejap, makhluk itu roboh ke tanah. Pada saat itu, otot Low Hanrat mulai membengkak dengan hebat. Detik berikutnya, dia menyatukan tangannya dan mengayunkan ke depan, mengirim guker raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung ke langit, jatuh kembali satu demi satu. Guker raksasa menatap pria di depan mereka, mata mereka dipenuhi teror.
Jika mereka memiliki kesempatan lain, mereka tidak akan pernah memprovokasinya lagi. Kemudian Lu Hanrei tiba-tiba mengangkat pohon di sampingnya dan melompat dari tubuh Guker raksasa, melakukan beberapa manuver berputar di medaire sebelum melepaskan ekstensi overhead tricep khasnya, membanting pasak kayu itu dengan brutal. Kekerumunan Guker raksasa menjatuhkan satu lagi hingga tidak sadarkan diri. Adegan itu kebetulan disaksikan oleh para atlet Ghoul dan 3 pendekar pedang. Wajah mereka membeku karena terkejut, bahkan Guker raksasa seperti naga pun gemetar di hadapannya. Apakah dia sebenarnya semacam demi binatang? Pertempuran Lou Hanrat belum berakhir, tetapi di dalam hatinya dia semakin cemas. Dia telah menggunakan lompatan super untuk bergegas ke sini, dan sekarang tubuh bagian bawahnya semakin lemah. Jika dia menyerah di sini, dia tidak akan bisa menghadapi Raja Ghoul tua yang menyesuaikan beban latihannya. Tanpa pilihan lagi, dia harus mempertaruhkan segalanya pada satu gerakan terakhir untuk melenyapkan semua Guker raksasa sekaligus. Dia segera memerintahkan leluhur kebugaran untuk melepaskan semua batasan dan berteriak bench press 1 RM. Peringatan, tubuh bagian bawah tidak lagi dapat menopang massa otot tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas harus segera memasuki mode isolasi. Tubuh bagian bawah tidak dapat mempertahankan stabilitas. Tubuh bagian atas harus segera memasuki mode isolasi. Tepat ketika otot-ototnya akan runtuh, tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di punggungnya yang lebar. Dia berbalik dengan terkejut. Setiap atlet Ghoul telah tiba tanpa dia sadari, tersenyum padanya. Dia selalu mendukung mereka. Sekarang giliran mereka untuk mendukungnya. Pada saat itu, Lou Hanrat tersenyum, tetapi Guker raksasa menyaksikan kekuatan guru dan murid mereka yang bersatu. Dia mengayunkan tangannya ke depan dan Guker raksasa itu langsung roboh. Setelah pertempuran, semua orang jatuh ke tanah kelelahan kecuali Lou Hanrait yang tersenyum puas. Latihan hari ini sempurna. Setelah kelompok Lou Hanrat selesai berurusan dengan Guker raksasa, dia mengenakan senyum lebar. Balas dendam selesai. Raja Ghoul tua, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku akan merindukanmu. Mendengar itu, para Ghoul di dekatnya berbisik di antara mereka sendiri. Sejujurnya sebelum Tuan Lu Hanrei tiba, dia cukup kejam pada kami. Tapi setelah menyerah, dia baik-baik saja. Terakhir kali, dia bahkan memasak ayam gugu untukku. Benar kan? Mulai sekarang, kita harus menjaga istri dan putrinya dengan baik. Sebelum bisikan mereka berakhir, Lu Hanrei tiba-tiba mengerutkan kening. Tanpa Raja Ghoul tua yang akan menyesuaikan beban latihannya sekarang, tatapannya menyapu ke arah para Ghoul yang mengobrol dengan semangat. Orang-orang yang berbicara besar barusan langsung membeku gemetar saat mereka berpaling, berpura-pura tidak mendengar apapun. Makhluk-makhluk tidak tahu terima kasih ini. Lu Hanrei menggertakkan giginya. Tunggu saja sampai kita kembali. Lihat saja nanti kalau aku tidak melatih kalian setengah mati. Saat itu, sesosok tubuh jatuh di sampingnya. Lou Hanrate menatap dengan bingung. Mungkinkah seorang Ghoul mati dan kemudian menjadi hantu lagi? Raja Ghoul tua dengan canggung menggaruk kepalanya. Aku tidak mati. Aku hanya menyerahkan segalanya kepada Tuan Lou Hanrait. Jadi aku pergi duluan dan tidur siang. Kata-katanya membuat kelompok itu langsung meledak dengan sukacita. Mereka meluncur ke arahnya seperti bola meriam dan menghancurkannya ke tanah detik berikutnya, membuatnya melolong kesakitan. Lou Hanrait juga tidak bisa menahan senyum. Sepertinya dia tidak perlu khawatir kehilangan penyesuaian berat badannya lagi. Adegan beralih ke Pulau Wilan, bangsa putih. Ketiga pendekar pedang itu telah melaporkan semua kejadian di garis depan kepada Sang Count tanpa melewatkan satu kata pun. Sang Count mengerutkan kening dalam-dalam. Para Ghoul itu sendiri bukanlah ancaman besar, tetapi demi manusia itu berbahaya mengalahkan Ayam Queen sendirian dan suku-suku lapar lainnya mengintai di sekitar wilayah itu. Ini merepotkan. Dia menghela napas berat. Dia membutuhkan rencana untuk menghadapi pria itu. Jenderal muda di sampingnya bingung, bertanya, tapi di mana Blok? Bukankah kalian bertiga begitu dekat sampai berbagi popok seharian? Kata-kata itu menghantam keduanya seperti anak panah. Air mata langsung mengalir deras. Blok dibawa pergi oleh demi-human itu. Sebelumnya, Lou Hanrait langsung mengenali Blok sebagai materi yang sempurna untuk pelatihan dan bersikeras membawanya. Keduanya tentu saja menolak dan menyerang Lou Hanrait di tempat, tetapi serangan mereka seperti gadis kecil memukul pedang besar Handaet yang sangat ia banggakan, ditangkap dengan mudah oleh Lou Hanrait bahkan tanpa menoleh. Kami tidak bisa mengalahkannya. Kami hanya bisa melihat Blok pergi bersamanya. Memikirkannya membuat mereka menangis lebih keras lagi. Tuan, tolong selamatkan Blok dari monster itu. Sang Count menoleh dengan kaget. Latihan kekuatan? Aku tahu sedikit tentang itu, tapi aku dengar beberapa orang mengatakan itu adalah jenis sihir gelap. Prajurit itu menyedihkan. Ya, tapi kita tidak bisa memulai perang dengan begitu saja. Lalu dia melihat ke arah jenderal. Tuanmu bukanlah seseorang yang akan terpengaruh oleh perasaan pribadi. Namun sebelum dia selesai, ledakan dahsyat mengguncang tanah. Aura jenderal berkobar seperti pedang, matanya setajam baja. Berani memprovokasi aku? Semua unit bersiap untuk perang. Sang Count dengan lemah mengulurkan tangannya. Jenderal, tolong jangan bertindak karena emosi. Emosi apanya? Sang jenderal membentak.
Siapapun yang menyentuh muridku menyentuhku, dan menyentuhku berarti melewati batas. Sang Kaun membeku tertiup angin dan diam-diam menarik tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang jenderal berbalik dan memerintahkan keduanya untuk mengikutinya menuju tambang Ali. Hari ini, dia akan meluruskan kedisiplinan di sana. Sementara itu, di Gould Training Grounds, Lujan Reid siap untuk memulai hari pelatihan baru. Karena blok bergabung hari ini, kita akan mulai dengan meninjau squad. Blok tampak benar-benar bingung. Apa itu squad? Lou Hanraid langsung memberinya senyum hangat. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Kemarilah, aku akan mengajarimu. Squat adalah fondasi dari tumpuan beban yang stabil dan gerakan terbaik untuk memperkuat paha depan. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di bahu Blok. Coba berjongkok. Blok gemetar saat dia menurunkan dirinya. Dia menatap kosong. Apa gunanya melakukan ini? Sederhana. Lou Hanrai menjelaskan dengan sabar. Kamu berjongkok dan berdiri kembali. Kita berlatih sambil mengangkat beban, jadi postur tubuhmu harus tetap stabil untuk menghindari cedera. Buka kaki selebar pinggul, lutut sejajar dengan jari-jari kaki. Gunakan pinggul dan lututmu untuk turun, lalu dorong melalui kaki dan pinggulmu untuk berdiri kembali. Blok mengikuti gerakan itu sekali, dan Lou Hanrai segera memberikan acungan jempol. Untuk percobaan pertamamu, itu mengesankan. Apa yang kamu latih sebelumnya? Blok tersipu. Sedikit ilmu pedang, lalu coba squat lagi. Lou Hanrai mengambil barbel. Jaga agar otot inti tetap kencang. Bisakah kamu mengangkat tanganmu ke traps? Aku meletakkan barnya. Pegang dengan mantap. Benda ini tidak ringan. Lok nyaris tidak mengangguk sebelum barbel jatuh ke bahunya. Beban itu seperti gunung yang menguras semua warna dari wajahnya saat dia hampir menyerah. Jangan patah semangat untuknya. Bangun perlahan. Lujan Reid berseru tepat waktu. Lok mengatupkan giginya, wajahnya merah padam, menggunakan setiap ons kekuatannya untuk berdiri. Lujan Reid segera mengambil barbel darinya, dan para ghoul di sekitarnya meledak dalam sorak-sorai dan tepuk tangan. Tidak buruk sama sekali. Tidak heran kamu berlatih ilmu pedang. Kamu jauh lebih kuat dari kami yang lain. Lou Hanrai memandang Blok dengan kepuasan yang jelas. Kekuatannya sudah mencapai batasnya, namun dia masih mempertahankan bentuk yang sempurna. Benar-benar bahan yang bagus untuk latihan kekuatan. Penilaianku sempurna. Dia kemudian beralih ke Blok. Kamu berlatih denganku karena kamu ingin menjadi sekuat teman-temanmu. Benar? Blok mengepalkan tinjunya, matanya membara. Aku ingin menjadi sekuat mereka. Tapi Lou Hanrat menghela napas pelan. Sayangnya, kamu tidak bisa menjadi seperti mereka. Cahaya di mata Blok langsung meredup. Jadi, semua orang berpikir begitu juga. Aku tahu aku hanya orang biasa. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tidak bisa mengejar para jenius. Tapi tetap saja, terima kasih sudah melatihku. Sebelum dia selesai bicara, Lou Hanrai memotongnya. Maksudku, kamu akan menjadi lebih kuat di bidang yang berbeda. Cukup kuat, sehingga kamu tidak akan pernah iri dengan ilmu pedang mereka lagi. Di mataku, kamu punya bakat terbaik. Blok mengangkat kepalanya, air mata langsung menggenang. Lalu dia mulai terisak. Kamu adalah orang pertama selain teman-temanku yang percaya padaku. Liu Hanrai menepuk pundaknya, berhenti menangis. Menangis membakar otot. Dan tanpa Liu Hanrai sadari, skill mata elangnya diam-diam naik ke level 3. Pagi-pagi keesokan harinya, Liu Hanrai membawa setumpuk anak ayam gugu. Penjelasannya sederhana. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada berburu. Dada ayam di gunung ini pada akhirnya akan habis, sementara makanan masih tersedia. Mari kita coba mandiri. Raja Ghoul tua menyaksikan anak-anak ayam berkicau dengan gugup. Ayam gugu tumbuh cepat dan tidak sulit dipelihara, tetapi di tambang Ali tidak banyak monster yang bisa mengalahkan mereka. Kita lebih kuat dari mereka sekarang, tetapi jika mereka berevolusi suatu hari nanti, tidak ada seorang pun kecuali Lord Lou Hanrat yang bisa menghentikan mereka. Tatapan Lou Hanrat langsung menjadi dingin. Tidak bisa? Raja Ghoul tua menelan ludah. Apa aku seharusnya bisa melakukannya? Tapi melihat wajah Lou Hanrat dengan jelas mengatakan, katakan tidak dan kamu mati. Dia gemetar dan menjawab, aku bisa melakukannya. Lou Hanrai tertawa terbahak-bahak. Itulah semangatnya. Kenapa menyerah pada diri sendiri? Aku hampir kehilangan kepercayaan padamu. Tak lama kemudian, tempat latihan bergema lagi dengan teriakan saat semua orang berkumpul di sekitar barbel dengan fokus pada kekuatan paha depan mereka. Raja Ghoul tua berdiri di samping Blok, menggunakan keahliannya untuk menyesuaikan berat untuknya. Lujan Reid menyaksikan pemandangan itu, senyum puas terpancar di wajahnya. Mengajari pemula benar-benar menyenangkan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat menghancurkan ketenangan tempat latihan. Gelombang kejut membuat para ghoul di dekatnya terbang, berjatuhan di seluruh tempat. Apa barbel bisa meledak? Raja Ghoul tua sama bingungnya. Belum pernah dengar tentang itu. Pada saat itu, sesosok tubuh melangkah di depannya. Mata sedingin esnya tertuju padanya. Jadi, kamu monster yang secara acak mencuri muridku. Raja Ghoul tua berkeringat dingin melambai dengan panik. Salah paham. Total salah paham. Aku yang digantikan. Jenderal itu dengan tidak sabar memotongnya. Kurang omong kosong, jawab saja. Ya atau tidak.
Sebelum dia bisa bereaksi, pedangnya menebas dengan embusan yang ganas. Boom! Debu meletus mengukir parit yang dalam di tempat dia pernah berdiri, tetapi alih-alih senang, kejengkelan menyebar di wajah jenderal karena pedangnya telah dihentikan oleh satu tangan. Lu Hanre menghalangi serangan itu dengan satu tangan, ekspresinya gelap. Bahkan anjing liar pun tidak berani mengganggu latihanku. Kau punya nyali. Kedua hati bergetar hebat. Jenderal itu terkejut seorang demi Human bisa memblokir pedangnya dengan daging dan tulang. Lu Jan Wraith menatap garis tipis darah di lengannya, tercengang. Annie ini punya skill juga. Dia benar-benar membuatku berdarah. Tepat saat mereka berdiri terkunci di tempat, dua suara mendesak memanggil dari belakangnya. Guru, dia yang mengambil Bloch. Raphael dan rekannya, Handart, melihat Bloch di kejauhan, air mata langsung mengalir. Tanpa Bloch mereka kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur, dan hidup dalam kesengsaraan. Jenderal itu melirik Bloch lalu ke Lu Jan Wraith dan dengan cepat menjelaskan semua yang telah terjadi. Lu Jan Wraith mengangkat alis ke arah Bloch. Dia benar-benar gurumu? Jadi kamu sudah punya pelatih? Itu tidak akan berhasil. Bloch tergagap, tidak dapat membentuk kalimat lengkap. Aku hanya merasa itu. Bahwa kebugaran lebih menarik daripada ilmu pedang. Benar kan? Lu Hanrai memotongnya. Sejujurnya, tidak ada yang perlu dipermalukan. Bloch menarik napas dalam-dalam seolah membuat keputusan besar. Dia membungkuk dalam-dalam kepada jenderal. Tuan, maafkan saya. Saya lebih suka kebugaran daripada ilmu pedang sekarang. Maaf membuatmu datang jauh-jauh, tapi aku punya guru baru. Jenderal mendengarkan dengan tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Sesaat kemudian, auranya melonjak lagi. Karena muridku membuat pilihan yang salah. Sebagai gurunya, aku harus memperbaikinya. Dia melesat maju melepaskan teknik pamungkasnya. Biarawan menghunus pedang. Mata Liu Hanrai menajam. Dia langsung beralih ke posisi binaraga. Otot-otot membengkak, urat-urat menonjol. Detik berikutnya, pedang jenderal menghantam lengannya. Dia mengharapkan kemenangan, tetapi pupil matanya mengerut kaget. Pedang itu hanya meninggalkan goresan. Tubuh sekuat ini seharusnya tidak ada. Dia menoleh ke Bloch. Kamu ingin tubuhmu menjadi seperti ini? Bloch mengangguk keras, kekaguman terpancar di matanya. Jenderal menghela nafas tak berdaya. Baiklah, kalau begitu aku akan melawanmu. Siapapun yang menang berhak mengambil Bloch. Itu berarti metode pelatihan mereka lebih unggul. Tapi Lu Hanre menggelengkan kepalanya. Bibi, kamu tidak mengerti. Kebugaran adalah seni bela diri. Ini adalah cara membakar dan memurnikan karakter seseorang. Dia membalas, lalu menangkap kokatris itu. Bukankah itu untuk pertempuran? Lu Hanre menjawab dengan tenang, itu adalah kelangsungan hidup. Untuk protein, aku bertarung hanya untuk bertahan hidup. Jenderal mencibir, jadi kebugaran hanyalah metode pelatihan yang tidak berguna? Kata-kata itu langsung menyulut amarah Lu Hanre. Dia melambaikan tangan dengan nada meremehkan. Aku tahu kamu marah, tapi tahanlah. Apa gunanya membakar dan menantang diri sendiri? Terus terang, kebugaran hanyalah sampah. Saat kata-katanya jatuh, cahaya menyilaukan meletus dari tubuh Lu Hanrat. Dari dalam cahaya muncul sosok yang lebih tinggi dan kuat. Otot-otot tajam seperti baja yang diukir, setiap inci memancarkan kekuatan ledakan. Tekanan saja membuat semua orang menahan napas. Matanya setajam elang. Aku akan menunjukkan padamu apa arti kebugaran sejati. Prom system, mode tempur diaktifkan, fisik berotot dan bentuk tinggi diaktifkan. Para ghoul membentuk barisan, diam-diam makan melon. Menurutmu siapa yang lebih kuat, Lord Liu Hanre atau wanita manusia itu? Seorang ghoul mencibir, tidak bisakah kamu melihat perbedaan ukuran mereka? Bagi Lord Lu Hanre, wanita itu bahkan tidak dianggap sebagai lawan. Tapi Bloch menyela, wajahnya sangat serius. Guru saya adalah salah satu dari 10 orang terkuat di benua ini. Kamu tidak bisa menilainya hanya dari ukuran. Sementara itu, Lu Janrai menatap angka-angka yang ditampilkan oleh Hokey, bingung. Berat 67,2, otot rangka 32,7, lemak tubuh 92, tingkat lemak tubuh 13,6%. Dengan otot serendah itu, bagaimana dia bisa melukaiku? Sebelum dia bisa mengetahuinya, suara jenderal terdengar lagi. Katakan padaku, seni bela diri macam apa yang bisa dihasilkan oleh pelatihan kebugaranmu? Tapi sebelum Liu Hanre bisa menjawab, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan keras. Detik berikutnya, dia muncul di atasnya melancarkan serangan sengit. Lu Hanre memblokir setiap serangan dengan lengannya membuat jenderal diam-diam kagum. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tapi serangannya tidak berhenti. Dia terus mendesak maju. Subhuman, sebagai pendahulumu dalam kemanusiaan, aku punya beberapa patah kata nasihat. Dia berbicara sambil menyerang membuat Lu Hanre tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang banyak bicara selama pertarungan? Apakah kamu tahu kenapa? Meskipun tubuhmu terlihat sangat manusiawi, aku masih memanggilmu subhuman. Liu Hanre menjawab dengan datar, tidak penasaran. Dia mengayunkan pukulan sebesar karung pasir ke arahnya, tetapi jenderal menghindar di udara. Suaranya bergema dari atas karena mana merah meningkat di sekitarmu. Dia memutar di udara. Semakin dekat seseorang dengan ras iblis, semakin merah mana menjadi.
Dalam gaya bertarungmu, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh mereka. Dengan itu, dia menyelam ke arahnya lagi. Dampaknya langsung menghancurkan tanah, tapi Liu Hanre menghindar menggunakan gerakan khasnya, leg press machine ke atas. Detik berikutnya, dia berguling di udara dan mendarat dengan mantap. Wajahnya dipenuhi amarah. Tubuh berubah melalui usaha. Kau bahkan tidak tahu fakta dasar itu? Sang jenderal menggelengkan kepalanya. Hanya makhluk sepertimu yang bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Manusia mengandalkan ilmu pedang dan mana. Kemudian auranya meledak sekali lagi. Teknik rahasia, hutan pedang. Dengan itu, dia memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya. Tapi saat terkunci pada tempatnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lu Hanrat membuat keringat dingin membasahi punggungnya. Suara jenderal bergema lagi. Manusia mengisi kembali kekuatan apapun yang mereka kurang sebelum duel. Begitu dia selesai berbicara, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lu Hanrat. Menghadapi serangan yang begitu padat, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Mengajarkan kebugaran tidak ada gunanya. Sekarang kau mengerti maksudku tadi? Bagi manusia, melatih tubuh adalah sampah. Bahkan jika kau menghitung cara mengalahkanku, kau tidak akan pernah melampaui seseorang yang mempelajari ilmu pedang setiap hari. Sang jenderal memandang Lu Hanreit yang jatuh seolah-olah dia sampah. Lu Hanreit terbaring di tanah dan perlahan mendorong dirinya ke atas. Apakah lawanmu tidak pernah berkembang? Apakah kau tahu seberapa jauh lebih kuat orang yang kau lawan hari ini besok? Sang jenderal menyeringai dingin. Kenapa harus khawatir tentang itu? Karena aku bertemu dengannya hari ini, aku tidak akan membiarkannya melihat matahari esok. Auranya melonjak lagi mengaktifkan seni pedangnya, hutan pedang. Detik berikutnya, Liu Hanrat melompat, ototnya membengkak seketika. Dia telah mengaktifkan pose binaraga front double biceps. Serangan jenderal menyusul, tetapi wajah Liu Hanrat menunjukkan pembangkangan murni. Bagi mereka yang melatih tubuh mereka, tidak peduli tempat atau waktu, kita selalu mengalahkan versi diri kita dari kemarin. Kemudian dia melepaskan teknik rahasianya, 10 repetisi yang berarti set latihan 10 hitungan. Begitu dia menggunakannya, fisiknya terus berkembang, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sekarang giliranku untuk mengajarimu, wanita tua. Sementara itu, di sisi blok, Rafael dan Handar tiba. Wajah mereka dipenuhi keraguan dan rasa malu. Mereka hanya ingin segera melihat Blok, jadi mereka membawa guru mereka. Tidak pernah menyangka hal-hal akan meningkat seperti ini. Menemukanmu seperti ini, kau pasti menganggap kami idiot. Benar? Blok menatap kosong. Kenapa aku harus membencimu karena itu? Tapi Rafael dan Handar bersikeras mereka menekannya, memaksanya untuk meninggalkan mereka. Blok menggelengkan kepalanya. Tidak, aku datang ke sini karena aku ingin belajar kebugaran. Ketika aku selesai, aku akan kembali. Lord Liu Hanrit sudah setuju. Mendengar ini, keduanya langsung bersemangat meninggalkan Blok kebingungan. Apakah latihan pedang membantu mengubah ekspresi wajah? Tapi mereka tidak peduli apa yang dia pikirkan dan bertanya jenis latihan apa yang dia pelajari. Handart juga mengatakan dia ingin mencoba kebugaran. Blok menggelengkan kepalanya. Dia masih baru. Kemudian dia melihat ke arah Raja Gul tua. Bisakah engkau membantuku? Raja Gul tua segera mengangguk. Mungkin aku bisa. Log tersenyum cerah dan bertanya kepada keduanya, apakah kalian ingat apa yang guru kita katakan adalah hal yang paling penting ketika pertama kali belajar ilmu pedang? Rafael mengangkat lengannya sekaligus. Kekuatan tubuh bagian bawah. Benar. Dan latihan yang kita pelajari sekarang juga bergantung pada tubuh bagian bawah, khususnya bagian ini, squat yang melatih paha depan. Lord Liu Hanre berkata untuk memulai dengan bentuk yang aman dan sederhana, tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan. Blok menambahkan lebih banyak beban ke barbel. Raja Gul tua panik. Memulai dengan beban sebanyak itu, apakah kalian berdua benar-benar saudara yang cukup dekat untuk berbagi satu popok? Tapi Brolok hanya tersenyum seperti dia sedang menonton pertunjukan, mengatakan itu baik-baik saja. Dia akan mendukung mereka dari belakang. Sementara itu, di sisi Lu Hanshuai, sang jenderal menahan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan membawa ritme yang stabil, dan yang lebih penting, Lu Hanshuai menghitung dengan keras setiap pukulan. 1, 2, 3, 4. Ini membuat jenderal itu marah. Jika kau ingin memukulku, maka pukul aku. Kenapa engkau memperingatkanku? Kenapa kau menahan diri? Tapi Lu Hanshuai menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak menahan diri sama sekali. Tepat ketika jenderal itu hendak melanjutkan memarahinya, suara Rafael dan Handed datang dari samping. Sang jenderal menoleh dengan bingung, dan pada saat berikutnya, wajahnya memerah. Rafael dan Handed telah melepas baju mereka memperlihatkan otot tubuh bagian atas mereka sepenuhnya. Pemandangan itu membuat prajurit anti itu malu dan bersemangat. Dia ingin memalingkan muka tetapi tidak bisa. Latihan macam apa itu? Dan mengapa begitu enak dipandang? Raja Hantu Tua menjawab, itu squat gagal. Itu gerakan latihan dalam kebugaran, tetapi melakukannya seperti itu akan membuat mereka cedera. Saat ini, sang jenderal tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Saya pikir kebugaran bisa ditambahkan ke rutinitas latihan saya.
Mendengar ini, Lu Han Shuai keluar dari mode pertempuran, tetapi masih menyuarakan rasa ingin tahunya. Jadi di matamu, apa sebenarnya kebugaran itu? Jenderal menjawab, tentu saja, itu adalah membakar gairah lengket dan menyaksikan orang-orang bermandikan keringat benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Jadi, keduanya mencapai saling pengertian melalui kebugaran. Segera, semua orang memulai perjalanan mereka menuju negara putih. Mata Lu Han Shuai, bagaimanapun, tertarik pada otot-otot di lengan bawah jenderal. Lengan bawahmu sangat kuat. Latihan apa yang kamu lakukan untuk itu? Jenderal mengatakan dia tidak melatihnya dengan sengaja. Dia hanya mengayunkan pedangnya setiap hari yang juga dihitung sebagai latihan. Tapi aku punya pertanyaan untukmu. Anda mengajarkan metode pelatihan yang begitu kuat kepada orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan itu? Lu Han Shuai melambaikan tangannya mengatakan itu benar-benar baik-baik saja. Semakin banyak orang yang melakukan kebugaran, semakin baik. Komentar ini membuat jenderal bingung. Biasanya, ketika orang memiliki sesuatu yang baik, mereka menyembunyikannya, takut orang lain akan mempelajarinya. Tapi Lu Han Shuai tampak sama sekali tidak khawatir. Semakin banyak orang yang berolahraga, semakin banyak gym yang akan ada di mana-mana, dan jika orang meneliti lebih banyak jenis latihan, pelatihan menjadi lebih efisien. Jika dia pernah memiliki kesempatan, dia berharap untuk membawa budaya kebugaran ke Renisia juga. Jenderal berpikir sejenak, sepertinya kamu bahkan lebih menarik dari yang aku bayangkan. Aku mengagumimu. Ketika kita bertemu dengan kau nanti, aku akan memintanya untuk memberimu sebuah permintaan. Jalan menuju negara putih sangat panjang. Setelah malam tiba, kelompok itu mendirikan kemah sementara di dekatnya. Pada saat itu, Brolak mendekati Lu Han Shuai dengan ekspresi serius. Tuan Lu Han Shuai, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Negara putih memiliki diskriminasi yang sangat parah. Orang-orang di sana tidak hanya merendahkan ras lain, tetapi bahkan pada penyihir dan orang-orang yang tidak percaya. Mereka hanya ramah kepada jenis mereka sendiri, terutama pengguna pedang. Orang-orang muda seperti saya, sedikit lebih baik, tetapi saya khawatir Anda dan atlet Gul mungkin merasa tidak nyaman di sana. Lu Han Shuai mengangguk. Ini memang masalah besar. Brolok menyarankan untuk menunggu sebentar sebelum berkunjung, tetapi Lu Han Shuai mengabaikannya sepenuhnya dan berjalan lurus menuju palung makanan terdekat. Pada saat berikutnya, dia mulai bersaing dengan kuda untuk mendapatkan makanan, menyekop makanan ke dalam mulutnya. Semua orang di sekitar terkejut, benar-benar anak yang tidak beradab makan makanan yang dimaksudkan untuk ternak. Tapi Lu Han Shuai tampak benar-benar terharu seolah mencicipi sesuatu yang indah, tekstur kering yang kasar itu. Ini adalah bentuk mentah dari oatmeal, oats. Karbohidrat bersih seperti itu hanya dimakan oleh kuda. Sekarang, itu adalah masalah nyata. Orang-orang dari negara putih memperhatikannya, makan dengan senang hati dan terkejut lagi. Monster benar-benar monster. Bahkan, kebiasaan makan mereka tidak memiliki standar. Jika seorang monster mendengar itu, dia akan sedih. Raja Gul berjalan mendekat dan memarahi keduanya. Dia kemudian mengeluarkan makanannya sendiri. Aku meningkatkan jatahmu sedikit. Cobalah. Melihat makanan yang diserahkan oleh monster itu, keduanya benar-benar tidak mau, tetapi mereka masih tidak bisa menahan baunya. Saat berikutnya, mereka menggigit dan mengunyah perlahan. Kemudian keduanya membeku karena terkejut. Rasa manis bercampur dengan rasa pedas yang menyenangkan, menyebar melalui mulut mereka, dan aroma masakan membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam hati mereka. Rasa yang familiar itu adalah rasa masakan ibu mereka. Keduanya segera memberi Raja Gul acungan jempol. Raja Gul menjawab dengan bangga mengatakan bahwa begitu mereka lebih dekat, dia akan berbagi resepnya. Jadi mereka harus berhenti mengatakan hal-hal diskriminatif tentang monster. Pada saat itu, Liu Han Shuai mendekati Jenderal Ling Wuyen yang dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang dia butuhkan. Apakah Anda ingat mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan membantu saya memenuhi satu permintaan? Jenderal Ling Wuyen mengangguk. Liu Han Shuai membuka telapak tangannya memperlihatkan segenggam kecil pakan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin biji-bijian ini. Jenderal Ling Wuyen tidak merasa aneh. Aku melihatmu membesarkan ayam gugu sebelumnya. Apakah ini untuk memberi makan mereka? Tentu saja tidak. Ini untuk kita makan. Jenderal Ling Wuyen berkeringat dingin. Bahkan jika itu permintaanmu, menyuruhku memberimu pakan ternak untuk dimakan terasa agak memalukan. Benar, Tuan Lu Han Shuai, Kapten pasukan Gul berjalan mendekat. Dia adalah wanita dengan status tinggi. Kenapa hadiah sebesar itu disia-siakan untuk makanan ternak? Mendengar ini, Lu Han Shuai tampak sangat kesal. Biasanya, jika ditambahkan, mereka tidak salah. Permintaan apapun yang kau ajukan akan kukabulkan. Perlakuan seperti ini bukan untuk sembarang orang. Aku bisa mengganti tendamu dengan rumah kayu dan mendandanimu dengan pakaian petualang yang pas dan tampan. Dan persediaan kita sudah punya banyak dada ayam gugu. Bukankah itu protein favoritmu? Lu Han Shuai mengusap pelipisnya. Sepertinya aku perlu mengedukasimu sedikit. Makan hanya protein sebenarnya berbahaya, terutama bagi hati.
Tetapi jika kau mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tepat, tubuhmu menghasilkan glikogen yang membantu ototmu melepaskan kekuatan eksplosif. Oat, sebagai karbohidrat kompleks, dicerna perlahan dan membuatmu kenyang lebih lama. Mereka rendah kalori dan padat nutrisi, dan di bumi mereka bahkan disebut raja biji-bijian. Jadi, katakan padaku, hadiah apa yang lebih baik untuk tubuh selain oat? Mendengar ini, kelompok Jenderal Lee Nguyen terdiam, sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun yang dia katakan, tetapi para ghoul gemetar kegirangan. Jadi begitu. Mulai sekarang, kita makan oat, kita ingin otot yang berlebihan. Seluruh pemandangan ini tertangkap oleh mata para prajurit bangsa putih di sekitarnya. Mereka mengertakkan gigi. Jadi ini rahasia yang membuat demi human itu bisa memenangkan pertempuran. Aku tidak tahan dengan gagasan manusia kalah dari monster. Ayo makan juga. Saat Lu Han Shui selesai berbicara, Brok menelan banyak makanan ternak. Hand Eater dan Raphael menelan har di belakangnya. Bahkan Brok memakannya. Ayo coba juga. Dan di detik berikutnya, kerumunan berkumpul di sekitar palung makanan. Ghoul yang tampak seperti hantu kelaparan hidup kembali, prajurit yang menolak kalah dari monster, dan tentu saja kuda yang makan dengan tenang sebelum diinterupsi dan sekarang tampak benar-benar bingung. Tetapi saat makanan menyentuh lidah mereka, semua orang memuntahkannya. Ini menjijikan. Raphael bersumpah dia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu mengerikan sepanjang hidupnya. Tetapi saat menyeka mulutnya, matanya tertuju pada Brok di seberangnya. Brok masih mengunyah suapan demi suapan biji-bijian itu. Brok, keluarkan. Bahkan para ghoul memuntahkannya. Benda ini rasanya sangat buruk, tapi Brok tersenyum cerah. Menurutku rasanya enak-enak saja. Kering, renyah. Aku agak menyukainya. Lu Han Shui mengamati seluruh pemandangan. Dia tidak menyangka Brok memiliki bakat bahkan dalam makan. Dia pasti seseorang yang akan membesar dengan cepat, yang entah bagaimana membuat Lu Han Shui merasa tertantang. Pada saat itu, Jenderal Lee Nguyen berjalan mendekat. Dia masih tidak mengerti satu kata pun dari penjelasan Lu Han Shui sebelumnya, tetapi melihat betapa puasnya kalian semua, aku akan secara aktif membujuk Earl untuk mengabulkan permintaanmu. Mendengar ini, Lu Han Shui berseri-seri. Jenderal, kau benar-benar orang yang baik. Keesokan harinya, kelompok Lu Han Shui segera tiba di Bangsa Putih. Sepanjang perjalanan, Brok memasang ekspresi berat. Tuan Lu Han Shui, seperti yang kukatakan kemarin, ini adalah Bangsa Putih, tanah yang paling terobsesi dengan diskriminasi di seluruh benua. Begitu mereka memasuki gerbang, para ghoul dikelilingi dan ditatap seperti binatang sirkus. Obrolan warga Bangsa Putih terus menusuk telinga kapten pasukan ghoul membuatnya kesal tanpa henti. Pada saat itu, Lu Han Shui meletakkan tangan besar di bahunya. Kenapa engkau terpana? Tunjukkan beberapa pose kepada mereka. Apa maksudmu? Kapten bertanya dengan bingung. Lu Han Shui menjelaskan, itu karena fisikmu luar biasa. Itu sebabnya mereka menatap. Para ghoul tiba-tiba mengerti. Ah, jadi itu sebabnya? Brok di samping terdiam. Ini jelas bukan itu. Saat berikutnya, para ghoul menarik napas dalam-dalam lalu dengan bangga memamerkan otot dada mereka yang berlebihan ke arah kerumunan Bangsa Putih. Warga Bangsa Putih benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa monster-monster ini begitu bahagia. Segera, mereka tiba di istana. Jenderal Lee Nguyen sudah melaporkan semuanya. Earl Bangsa Putih duduk tinggi di atas, bertanya dengan dingin, jadi rencanamu adalah pergi setelah mengajarkan kebugaran? Benar? Lu Han Shui mengangguk, dan bayaranmu adalah makanan ternak? Lu Han Shui mengangguk lagi, berdiri, dan berkata, ini bukan makanan ternak. Ini oat, serpihan oat, yang bisa dimakan. Tapi bagi Earl, pemandangan itu tampak sangat kasar. Ras yang sangat rendah. Aku hanya mengizinkan kalian monster memasuki kota karena menghormati jenderal. Jika dia tidak memohon padaku, aku akan menjaga para penjaga di gerbang. Jenderal Lee Nguyen segera membungkuk untuk berterima kasih kepada Earl atas kemurahan hatinya. Saat berikutnya, raungan marah sang Earl memenuhi aula. Jadi, sebaiknya kalian berkelakuan baik, jangan membuat masalah. Setelah kalian selesai mengajari yang disebut kebugaran itu, keluar dari kotaku. Lu Han Shui mengepalkan tinjunya. Tidak masalah, Earl. Setelah Anda selesai bekerja, Anda juga bisa ikut berlatih dengan saya. Aku akan melatihmu secara pribadi, tapi Earl mengabaikannya sama sekali dan memberi isyarat agar keduanya pergi. Begitu mereka pergi, wajah Earl berubah menjadi marah. Orang-orang ini sudah keterlaluan. Saat berikutnya, dia merosot ke singgasananya. Popularitas Jenderal Lee Nguyen terlalu kuat. Aku hanya khawatir tentang bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Sungguh berkat dari surga. Aku sudah berjuang begitu lama, namun jawabannya jatuh ke pangkuanku. Panggil pengawal Korps Mercenary Gugu. Jenderal Lee Nguyen, tamu undanganmu secara tidak sengaja menjadi kelemahanmu hari ini. Segera, Jenderal Lee Nguyen membawa Lu Han Shui ke tempat pelatihan tentara. Semuanya berhenti. Hari ini kita akan mengadakan sesi latihan khusus. Ini adalah instruktur khusus yang diundang oleh Jenderal Lee Nguyen, Raja Ghoul, Lu Han Shui.
Para tentara terkejut. Raja Ghoul, bukankah itu monster? Mengapa monster mengajari kita? Aku tahu kalian tidak senang, tetapi menolak perintah melanggar hukum militer. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Lu Jianshuai melangkah maju. Halo semuanya, aku instruktur kebugaran khusus kalian. Nama saya Lu Jianshuai, tapi saya tidak puas dengan mata kalian. Semuanya, posisi push up sekarang. Para prajurit membeku. Push up. Apa itu? Lu Jianshuai jatuh ke tanah. Kalian bocah, turun semua. Para ghoul langsung jatuh di belakangnya tanpa ragu. Banyak tentara bangsa putih ragu-ragu meskipun beberapa perlahan menurunkan diri. Melihat ini, wajah Lu Hanshuai menjadi gelap. Kenapa kalian belum turun? Apa yang kalian tunggu? Seseorang mendengus. Lelucon macam apa ini? Apakah kita serius mematuhi monster? Instruktur segera menjawab, selama pelatihan, perintah monster sama dengan perintah jenderal. Itulah aturannya di sini. Tetapi pria itu melambaikan tangannya dengan meremehkan. Instruktur, apa kau juga berpikir begitu? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kata-kata monster sama dengan kata-kata jenderal? Mendengar ini, jenderal terdiam. Melihat itu, pria itu berteriak kepada mereka yang berada di sampingnya, semuanya bangun. Apakah kalian benar-benar akan mematuhi monster? Apakah kalian tidak punya harga diri manusia sama sekali? Lu Hanshuai juga berdiri, dengan rasa jengkel tertulis di seluruh wajahnya, bertanya apa yang pria itu pikir sedang dia lakukan. Pria itu melambai dengan santai. Ada terlalu banyak masalah. Kami tidak akan mengikuti perintah dari monster. Kedua, kebugaran yang Anda ajarkan tidak berguna. Mengapa kita harus meninggalkan ilmu pedang praktis untuk mempelajari pelatihan lain? Saat dia berbicara, tangannya bertumpu pada gagang pedangnya. Saat berikutnya, dia menghunus pedangnya. Ketiga, dan yang paling penting, kami manusia tidak akan tunduk pada monster yang tidak berpendidikan. Takut Lu Hanshuai akan meledak, Raja Ghoul tua melangkah maju untuk menghalangi dia. Aku bisa menangani ini. Dia menunjuk ke arah blok. Masalah pertama, biarkan blok melatih kalian sebagai gantinya. Maka kalian akan mendengarkan instruktur manusia, bukan monster. Kedua, kalian belum pernah belajar kebugaran. Bagaimana kalian tahu itu lebih buruk dari ilmu pedang? Biarkan monster dan manusia masing-masing mengirim perwakilan dan bertarung. Bagaimana dengan itu? Dan ketiga, apakah kami monster yang tidak berpendidikan? Ekspresi Raja Ghoul tua menjadi dingin. Kalian hanya akan tahu setelah pertarungan, kalian manusia kotor. Dia kemudian melihat kembali ke para ghoul. Semuanya siap? Seketika, para ghoul meneriakkan seruan pertempuran seragam mereka. Melihat ini, Lu Hanshuai merasa lega. Orang-orang ini benar-benar tidak mengecewakanku. Bagus. Aku menerima usulmu. Instruktur, apa kau juga setuju? Mendengar ini, instruktur itu akhirnya mengangguk. Begitu dia mengangguk, pria itu segera maju. Aku akan mewakili manusia. Monster mana yang akan kau kirim? Begitu dia selesai bicara, seorang ghoul melangkah keluar. Pria itu diam-diam merasa senang. Apa, para idiot ini masih mengira aku hanya seorang asisten? Menyedihkan. Biar kutunjukkan kenapa korps tentara bayaran Gugu yang disewa langsung oleh Earl ditakuti di seluruh negeri. Detik berikutnya, dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah lalu melompat ke arah ghoul itu. Mati engkau, monster kotor. Tapi ghoul itu sama sekali tidak panik, menekuk lengannya dan meluncurkan jurus pamungkas seni bela diri, dumbbell press depan satu tangan. Ledakan keras terdengar saat pria itu dengan berani menggunakan wajahnya untuk menangkap pukulan itu. Saat berikutnya, dia terlempar lurus ke langit karena benturan itu. Saat dia menghantam tanah, wajahnya hampir tidak menyerupai bentuk manusia. Lu Hanshuai memarahi ghoul itu, kau menggunakan terlalu banyak tenaga. Apa kau membesarkan otot hanya untuk pamer? Bagaimana kalau kau membunuhnya? Ghoul itu dengan patuh menjawab dengan maaf yang lembut. Mendengar itu, Lu Hanshuai melambaikan tangannya dengan canggung. Ini tidak sepenuhnya salahmu. Aku tidak menyangka dia akan seberani ini, namun sampah. Lalu Lu Hanshuai berjalan ke arah para prajurit bangsa putih. Karena perwakilan kalian kalah, ikuti pelatihanku dengan patuh. Saat itu, pria yang seharusnya tidak sadar itu menyeringai. Teknik pedang, begitu dia berbicara, energi dahsyat meledak dari tubuhnya dan angin di sekitarnya menderu. Detik berikutnya, dia berlari ke depan dengan pedang panjangnya menebas lurus ke arah ghoul di depannya. Ghoul itu merasakan bahaya, berbalik dengan panik dan benar-benar lupa menghindar. Pada saat kritis itu, Raja Ghoul tua mengaktifkan dampak berat 10 kali lipat. Pria itu langsung terhempas ke tanah, tidak bisa bergerak. Lu Jianshuai segera melesat ke depan. Telapak tangannya menekan ringan ke arah dada pria itu. Tepat saat telapak tangannya menyentuh dada, pria itu melesat seperti bola meriam. Dia membentur dinding dari serangan lembut Lu Hanshuai. Dampak besar itu membuat seluruh tubuhnya berkedut tak terkendali. Saat itu, Jenderal Ling Wuyen tiba di tepi tempat pelatihan. Dia masuk dengan bersemangat, bertanya-tanya bagaimana pelatihan Lu Hanshuai berjalan, dan berapa banyak otot dada yang akan dia lihat. Tetapi yang dia lihat hanyalah tentara berpakaian rapi menatap ke depan, berbisik dengan ribut. Adegan sebelumnya telah membuat mereka takut untuk menunjukkan kekuatan seperti itu dengan kekuatan murni. Mereka yakin sihir pasti telah digunakan di tengah pertempuran.
Saat berikutnya, Jenderal Ling Wuyen menusukkan pedangnya ke tanah, dampak keras itu langsung menarik perhatian semua orang. Instruktur dan Lu Han Shuai bergegas begitu mereka melihatnya. Jenderal Ling Wuyen menatap instruktur itu dengan tidak senang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Laporkan padaku. Instruktur itu segera menegakkan tubuh. Beberapa peserta pelatihan percaya bahwa mereka seharusnya tidak mengikuti perintah monster, jadi kedua belah pihak mengirim perwakilan untuk berduel. Prajurit kita kalah dalam pertandingan dan beberapa menuduh para gul curang menggunakan sihir selama duel. Mendengar ini, Jenderal Ling Wuyen menoleh ke Lu Han Shuai. Kau tidak menggunakan sihir dalam duel itu. Benar? Lu Han Shuai menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak tahu sihir. Jenderal Ling Wuyen mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur itu. Lu Han Shuai bilang dia tidak melakukannya. Keringat dingin mengalir di wajah instruktur itu. Sebenarnya, aku juga berpikir dia tidak menggunakan sihir, tapi sebelum dia selesai bicara, seseorang menyela dia. Urinal telah tiba. Aku kebetulan lewat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jenderal, apa kau benar-benar percaya apa yang dikatakan para monster itu? Apa kau seharusnya tidak berdiri bersama orang-orang bangsa putih? Atau apa kau berniat untuk berdiri bersama makhluk-makhluk inferior itu? Jenderal Ling Wuyen berkeringat dingin. Tentu saja, aku berdiri bersama orang-orang bangsa putih, tetapi ekspresi gadis itu menjadi lebih dingin. Apa kau memilih untuk mempercayai omong kosong monster? Saat itu, Lu Han Shuai melangkah maju. Apa kau di sini untuk sesi pelatihanmu? Turun dari kuda itu dulu. Sebelum dia bisa mendekat, Raja Gul tua menyeretnya kembali. Lu Han Shuai, kau salah paham? Kemarilah berdiri di belakangku. Setelah Lu Han Shuai mundur, Earl itu lagi-lagi menatap Jenderal Li Wen. Kau tahu aku sangat menghargaimu. Benar? Jenderal Li Wen mengangguk. Aku mengerti. Wajah Earl itu menjadi dingin sekali lagi. Tetapi para tamu yang kau bawa telah menyebabkan masalah bagi bangsa kita, menyakiti para peserta pelatihan, tubuh dan pikiran muda, dan menciptakan konflik dan kekacauan. Sebagai penguasa tanah ini, aku tidak bisa mengabaikan ini. Tatapannya mengeras. Dengan ini aku menyatakan bahwa Jenderal Li Wen akan menanggung tanggung jawab penuh. Kamu dihukum 2 tahun pengasingan. Mendengar ini, ekspresi Jenderal Li Wen langsung berubah dingin. Sang Earl ketakutan dengan reaksinya. Dia tidak akan mencoba membunuhku. Benar kan? Menakutkan sekali. Saat itu, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bangkit di belakang Jenderal Li Wen. Earl, Anda tidak bisa melakukan ini. Biarkan kami mengeksekusi monster-monster itu saja. Mohon batalkan perintah Anda. Kebisingan itu mengalir ke telinganya. Saat berikutnya, dia tersenyum. Dia berbalik ke arah kerumunan. Kalian semua diam. Beraninya kalian melawan perintah Earl? Apakah kalian masih layak menjadi tentara yang melindungi negara ini? Tetapi para prajurit masih tampak tidak puas. Kami tidak akan pernah melanggar perintah Earl, tetapi melakukan ini kepada Jenderal sungguh. Sebelum dia selesai, Jenderal Win memotongnya. Kukira kalian hanya anak-anak nakal yang hanya tahu bagaimana membeda-bedakan, tetapi kalian bahkan berani melawan Earl. Sepertinya kalian sedikit berkembang, tetapi dukunganku harus dicabut. Baru kemudian bibit bisa tumbuh sendiri. Kemudian dia berbalik ke Earl dan membungkuk, terima kasih tuanku. Kalau begitu, aku akan mengambil kelonggaranmu sebagai alasan untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum kembali ke negara ini. Sang Earl mengangguk tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya dia gemetar. Tatapan matanya barusan hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Dia kemudian melihat ke arah Lu Han Shuai. Maaf, Han Shuai. Aku membawamu ke sini, tetapi aku tidak bisa tinggal untuk menjagamu sampai akhir. Lu Han Shuai tersenyum. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa selalu berlatih stroga sesuai jadwal. Jenderal Li kemudian berbalik lagi ke Ural. Bolehkah monster-monster ini terus mengajar selama 3 bulan yang direncanakan? Ural mengangguk. Ini akan saya penuhi. Mendengar itu, Jenderal Ling Wuyen akhirnya santai. Bagus. Setidaknya fondasi dasarnya sudah ditetapkan dengan begitu banyak variabel yang tidak terduga. Perubahan seperti apa yang akan dialami bibit-bibit ini? Aku penasaran. Akan sangat menarik begitu aku kembali. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Para prajurit tercengang. Apakah jenderal sudah gila karena diasingkan? Malam segera tiba. Di luar tembok bangsa kulit putih, sesosok tubuh muncul. Itu adalah tentara bayaran Gugu yang telah memprovokasi para gul sebelumnya, sekarang berjalan dengan senyum santai. Jika pekerjaan seperti ini terjadi lebih sering, aku tidak perlu berburu goblin lagi. Karena Bele menyukai bunga, mungkin aku harus membuka toko bunga. Pikiran itu membuatnya tersipu, membayangkan masa depan yang manis. Dia kemudian membuka jam saku di tangannya. Istri, putri, tunggu aku sedikit lebih lama, ayah akan segera pulang. Tetapi pria itu tidak tahu bahwa istri dan putrinya tidak akan pernah menunggunya lagi. Api yang menyala-nyala telah menelan seluruh desa. Penduduk desa yang cukup beruntung tidak terbakar sampai mati telah berubah menjadi kulit seperti zombie, sementara api terus menyerang beberapa yang selamat. Seluruh pemandangan tercermin di mata pria yang berdiri di atas gunung saat dia menyaksikan senyum bengkok yang sakit merayap di wajahnya.
Kemudian dia berbalik, ekspresi beralih ke kejutan yang menyenangkan. Lama tidak bertemu, Elich. Lihat, tanah air kita menyambut kita dengan kehangatan seperti itu. Senyum bengkoknya kembali bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, dia kembali ke fasad sopan mengulurkan tangannya seperti seorang pria terhormat. Putriku, bolehkah aku berdansa denganmu? Gadis bernama Elijah itu menatapnya dalam diam, untuk sesaat kemudian dia meletakkan tangannya ke tangannya. Di tepi tebing, dua sosok mulai menari. Lagu anggun mereka melayang ke bawah ke neraka di bawah, melodi elegan jatuh ke neraka yang menyala-nyala. Baru beberapa saat yang lalu, Sang Kaun memerintahkan Jenderal Lewin diasingkan selama 2 tahun. Dalam sekejap mata, dia dikawal keluar dari gerbang kota. Murid-muridnya muncul untuk mengantarnya pergi, yang sebenarnya membuatnya cukup bahagia. Setidaknya perhatiannya pada anak-anak nakal itu tidak sia-sia. Kemudian dia melihat ke arah Brolog di sampingnya dengan bingung. Kenapa dia ada di sini juga? Brolog dengan cepat menjelaskan bahwa karena Lord Lu Hanshui tidak ada kelas hari ini, dia berencana untuk pergi ke luar kota untuk mengumpulkan beberapa bahan, dan berpikir dia bisa mengantarnya sebagian jalan. Mendengar ini, Lewin mengangguk sambil berpikir. Dalam hal ini, dia sebaiknya pulang sebentar, tetapi Brolog ragu-ragu. Apakah Sang Kaun benar-benar akan mengizinkan hal seperti itu? Lewin melambai-lambaikannya. Selama orang tua itu tidak mengetahuinya, semuanya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari tuanku, pikiranmu benar-benar bekerja dengan cepat. Kalau begitu aku akan mempercayaimu, Tuan. Suara Brolog memang semakin keras akhir-akhir ini. Lewin bahkan menepuk lengannya, memperhatikan bahwa itu juga semakin kokoh. Jika kamu semakin kuat, kamu mungkin bisa membawaku pulang sebagai istrimu. Brolog berkeringat dingin. Tuan, bukankah Anda sudah lebih dari 60 tahun? Aku baru berusia 20 tahun. Bukankah ini sedikit berlebihan? Detik berikutnya, Lewin meledak dengan amarah. Raphael dan Hendart bergegas melindungi Brolog, memungkinkannya melarikan diri dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Slime sendirian merayap diam-diam di tanah tanpa menyadari nasibnya yang akan datang. Ghoul tiba-tiba muncul di belakangnya mengejutkan Slime hingga menggigil. Otot lengan Ghoul membengkak seketika. Pada saat berikutnya, ia menyendok Slime ke dadanya seolah mencoba menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri. Paus tak berdaya melayang di udara. Segera, Ghoul lain tiba memegang Slime lain. Perjalanan ini jelas merupakan kesuksesan besar. Wajah mereka penuh dengan senyum puas. Setiap kali Tuan Lu Hanshui membuat hal-hal aneh yang tidak kita mengerti, itu untuk mengajari kita gerakan baru. Ayo cepat kembali. Saat itu, Lewin tiba bersama kelompoknya. Dia menatap Slime di lengan Ghoul dengan bingung. Mengapa kamu lari keluar sini untuk menangkap Slime? Mendengar pertanyaan Lewin, Ghoul itu memberinya, apakah kamu serius? Lihat, tentu saja, mereka menangkap Slime, karena mereka membutuhkan Slime. Lewin menjadi semakin bingung. Slime praktis adalah makhluk yang paling tidak berguna. Untuk apa mereka mungkin digunakan? Tetapi Ghoul itu juga tidak tahu apa yang direncanakan Tuan Lu Hanshui. Jadi dia menyarankan Lu pada umumnya untuk bertanya langsung padanya. Segera, keduanya tiba di tempat Lu Hanshui berada. Ketika Lu Hanshui melihat Brolog berjalan mendekat, dia senang tetapi juga bingung. Mengapa anak ini berjalan santai? Mengapa dia tidak menggunakan gerak kaki posisi pemanah? Sementara itu, para Ghoul di sekitar mereka memamerkan otot dada mereka yang mengelilingi Slime dalam lingkaran yang rapat. Lewin menatap pemandangan itu dengan bingung. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan dengan Slime ini? Lu Hanshui menjelaskan bahwa dia telah mengamati para peserta pelatihan baru-baru ini dan memperhatikan bahwa efisiensi binaraga dan latihan kekuatan mereka terlalu rendah. Dalam situasi ini, satu-satunya metode yang efektif adalah menggunakan sistem untuk bantuan. Tetapi peralatan pelatihan terlalu langka, jadi dia membuat sendiri. Lewin tiba-tiba merasa tercerahkan, seperti bagaimana kita membuat boneka jerami untuk latihan pedang. Benar, Lu Hanshui menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti latihan pedang. Kemudian dia melihat para Ghoul di belakangnya, bawakan aku Slime. Segera, sebuah Slime dibawa dan ditempatkan di depannya. Pada saat berikutnya, Lu Hanshui mendorong tangannya langsung ke tubuh lembut Slime tanpa ragu-ragu, langsung menarik keluar inti batu di dalamnya. Bahkan jika Anda menghapus inti bundar di tengah, Slime beregenerasi dalam beberapa hari. Tetapi sementara titik regenerasi hilang, lubang terbentuk di tengah. Lu Hanshui kemudian meninju keras ke salah satu lubang itu. Slime memiliki elastisitas dan kekuatan kontraksi yang sangat kuat. Kita perlu menggunakan gaya kontraksi tinggi mereka sebelum mereka menyusut sepenuhnya. Kami memasukkan tangan kami ke dalam untuk membentuk mereka. Setelah bentuknya ditetapkan, resistance band selesai. Mungkin terdengar aneh, Lewin, tetapi resistance band sebenarnya dapat melatih banyak kelompok otot yang berbeda. Tingkat resistensi berubah sesuai dengan warna, jadi Anda dapat mencocokkan setiap band dengan kekuatan yang dibutuhkan. Mereka baik untuk rehabilitasi, pemanasan, segalanya, sangat serbaguna. Saat itu, ketika Lu Hanshui berbicara dengan bersemangat, Luin menyela dia. Ketika dia menatapnya, Luin meminta maaf atas interupsi itu, tetapi melambaikan tangannya lagi.
Sejujurnya, aku tidak pernah mengerti kamu, jadi aku selalu mencurigai hasratmu untuk pelatihan dan kebaikanmu hanyalah akting, tetapi kamu selalu menyapa kami dengan kehangatan yang tulus. Sebagai seorang pendidik, namun membiarkan negara putih dipenuhi dengan diskriminasi, aku merasa seperti aku gagal dan aku malu. Jadi selama ini aku hanya mengikuti perintah gegabah Count, tetapi kamu berbeda dariku. Kamu dapat membawa perubahan ke negara ini. Mendengar kata kunci, mata Lao Hon Shui menyipit, perubahan. Detik berikutnya, dia membusungkan dadanya yang berlebihan dengan bangga. Aku paling baik dalam membuat perubahan. Aku bisa mengubah diriku sendiri atau seluruh tim. Luan melambaikan tangannya. Bukan perubahan semacam itu. Maksudku yang seperti ini. Saat dia berbicara, para prajurit negara putih melangkah maju. Keengganan mereka sebelumnya telah menghilang. Sambil tersenyum pada para ghoul, mereka berkata, "Instruktur monster, mari kita dengar apa yang kamu punya." Dan tidak, itu bukan karena kami kalah. Oke? Tapi tolong jangan membuat kami melakukan hal-hal push-up aneh itu. Jenderal Luin menoleh padanya. Lu Han Shuai, bisakah aku mempercayakan semua peserta pelatihanku padamu? Lu Han Shuai berkeringat dingin, tapi sesaat kemudian, dia mengepalkan tinjunya. Tentu saja, selamat datang di tim, anggota baru, perubahan tema. Setelah menerima laporan, Sang Count berkuda dengan cepat menuju desa yang terbakar. Dia memerintahkan semua orang untuk turun dan mulai memberikan instruksi misi. Musuh kita adalah zombie. Mereka tidak mati. Hal yang paling menakutkan tentang mereka, jika kamu digigit, kamu akan menjadi salah satunya. Jadi jangan sampai digigit. Perhatikan setiap sudut. Kemudian dia mengangkat pedangnya. Semua pasukan maju. Perintah itu jatuh dan tak terhitung jumlahnya, tentara bergegas ke lautan api. Segera, pertempuran sengit dengan zombie pecah. Awasi dari bayang-bayang oleh dalang tersembunyi. Pria itu memberi isyarat dengan tidak sabar kepada Bedolman. Kita tunggu di sini. Jika kita muncul sekarang, Jenderal Lewin mungkin ikut bertempur. Bedolman menggeram dan menggonggong dengan gelisah di sekitarnya. Pria itu menjadi kesal. Sedetik kemudian, dia menendang Bedolman menjauh. Ku bilang, tidak, kau anjing bodoh. Bedoleman yang diperlakukan buruk menangis 2 kali dalam keluhan, tetapi berdiri kembali tanpa terluka dan berjalan menuju pria itu lagi. Pria itu menghela nafas dengan lembut menepuk kepalanya. Tunggu sedikit lagi Bedoleman. Zombie itu hanyalah bidak yang bisa dibuang. Kembali di tempat latihan bangsa putih, Lao Han Shuai mengangguk puas pada para prajurit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap orang memiliki stamina terbatas setiap bulan. Jadi Anda harus melatih hanya otot-otot yang benar-benar Anda butuhkan. Setelah dia selesai, instruktur melangkah maju. Semua orang mengerti pemanasan dengan resistance band dan bersiap untuk bench press. Ketika saat berikutnya, kata-kata instruktur terganggu oleh Lu Han Shuai, lupakan bench press. Hari ini, kita melakukan latihan campuran. Instruktur benar-benar bingung. Latihan campuran? Apa itu sebenarnya? Latihan campuran adalah metode yang dibangun di atas konsistensi, variasi, intensitas tinggi, dan gerakan fungsional. Ini melatih 6 area secara merata, stamina, kekuatan, daya ledak, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas. Singkatnya, seorang pejuang heksagon yang sempurna. Dengan beban kerja berbasis kelompok, rekan tim mengembangkan kohesi dan juga persaingan yang sehat. Karena kita hampir tidak mengenal satu sama lain sekarang, tidak ada yang bekerja lebih baik. Raja Ghoul tua sekarang akan mengumumkan grup Anda. Setelah mengkonfirmasi, bersemangatlah dan mulai pelatihan hari ini. Begitu dia selesai, sorak-sorai yang gemuruh meletus. Peks-peks, segera para ghoul dan tentara bangsa putih terjun ke dalam pelatihan yang penuh semangat. PNC. Dan, sekali lagi, Raja Ghoul tua menjabat sebagai penyesuaian berat Lao Hon Shuai. Saat itu, siaran mendadak mengganggu pelatihan Lao Hon Shuai. Dia mengerutkan kening pada instruktur. Suara berulang apa itu di radio akhir-akhir ini? Zombie di luar kota, instruktur menjelaskan. Sang Count harus memimpin pasukan sendiri. Ketika musuh terlalu kuat, mereka mengirim sinyal konstan meminta bala bantuan. Tetapi meskipun dia bertanya, Lu Han Shuai tampaknya hampir tidak mendengarkan. Grup 4, itu kamu. Inti Anda lemah. Turunkan beratnya. Adegan beralih ke sisi Count. Saat ini, Sang Count sudah memimpin pasukannya ke markas utama musuh. Kali ini, kita memusnahkan mereka sepenuhnya dan merebut kembali kedamaian bangsa kita. Kata-katanya memicu sorak-sorai di seluruh medan perang. Dengan momentum tinggi, Sang Count mengangkat pedang panjangnya lagi. Serangan penuh. Para prajurit menyerbu ke gerombolan zombie tanpa ragu-ragu. Hari ini, mereka akan merebut kembali kedamaian untuk tanah air mereka. Sang Count menyaksikan dengan puas sampai seorang sekretaris bertanya, bukankah ini terlalu progresif? Apa yang kau tahu? Sang Count membentak. Zombie telah merosot. Tidak ada strategi, tidak ada teknik. Gunakan kekuatan dan akal dan mereka akan musnah dengan mudah. Menyaksikan pasukannya bertempur dengan sengit di lereng, Sang Count mengeluarkan perintah lain. Tidak ada yang melambat. Terus berjuang sampai setiap dari mereka hilang. Sementara itu, satu regu lagi mendorong ke bagian belakang gerombolan zombie.
Pria yang dikelilingi oleh tentara tidak panik sama sekali. Faktanya, dia tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Pada saat berikutnya, Bedulman jatuh dari langit mendarat di depan semua orang. Lord Ban membelai kepala Bedulman dengan seringai jahat. Kemudian dia menunjuk ke tentara yang menyerbu ke arahnya. Pergi gigit mereka sampai mati. Bedulman menerjang ke arah para prajurit saat dia selesai berbicara. Dalam sekejap, para prajurit di sekitar Lord Ban lenyap sepenuhnya. Saat itu juga, seseorang datang membawa pedang yang bercahaya. Itu adalah Sang Count. Wajahnya penuh amarah saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Ban. Ban menatapnya dan tersenyum. Lama tidak bertemu, Count. Dia dengan santai menarik tongkat dari pinggangnya, menghalangi serangan marah itu dengan mudah. Ada apa? Kurang makan? Serangan itu menyedihkan. Sang Count tidak marah. Mulutmu masih sama saja. Sama seperti dulu, kau masih tidak bisa menggunakan teknik pedang. Dengan sentakan, Sang Count menyingkirkan tongkat Ban. Ban mundur dengan mulus. Aku tidak pernah mempelajari teknik pedang, jadi tentu saja aku tidak bisa menggunakannya. Dan dia mengeluarkan beberapa botol kecil dari antara kakinya, tapi aku telah mempelajarinya. Begitu dia selesai berbicara, Ban menusukkan jarum tebal, panjang, keras, berlapis racun ke tubuh kecilnya sendiri. Dalam sekejap, fisiknya mulai bermutasi. Menyaksikan Ben membengkak dengan cepat di depan matanya, Sang Count dipenuhi teror. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, tubuh Ben yang membesar membuat hatinya tenggelam. Kau gila, kau benar-benar ikut serta dalam eksperimen manusia? Wajah tersenyum Ben adalah satu-satunya jawaban yang dia berikan.